Kenapa konten iklan yang sudah dibuat dengan bagus sedemikian rupa, editannya juga keren banget, itu malah tidak menghasilkan penjualan? Sedangkan ada konten iklan yang dibuat biasa-biasa aja, ala kadarnya, bahkan editannya cenderung kurang bagus, tapi malah menghasilkan penjualan setiap harinya. Nah, hari ini kita akan bahas bareng-bareng bagaimana cara membuat konten iklan yang benar-benar menghasilkan penjualan. Dan kalau topik tentang beriklan ini menarik buat lo, klik subscribe ya. Business owners, kalau target kamu bukan sekedar cuman jalanin iklan aja, tapi justru bikin iklan yang menghasilkan profit dan juga penjualan, ikuti workshop Meta Ads 1 hari bersama saya. Di sini kamu bakal belajar cara buat menghitung budget iklan yang ideal, memprediksi omset sebelum iklan dijalankan, dan mengurangi trial dan error yang bikin biaya iklan jadi bengkak. Kalau itu yang lagi kamu butuhkan, saya tunggu kamu di kelas ya. Kalau lo ikutin video ini sampai selesai, lo akan mendapatkan 5 hal ini, di mana yang pertama adalah kita akan belajar dan mencari tahu sebenarnya seberapa besar sih peranan konten iklan ini. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyusun konten iklan, cara membuat skripnya juga seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengeksekusi konten iklan yang tadi sudah kita buat tersebut ke dalam dashboard Meta Ads, karena kalau kita cuma bisa bikin tapi nggak bisa pasangnya juga percuma. Dan kemudian yang keempat, kita akan belajar sama-sama mengevaluasi dan menduplikasi kemenangan konten iklan kita itu seperti apa. Dan yang kelima, kita akan bedah study case, kasus-kasus, biar teman-teman juga nggak cuma belajar teori, tapi juga ngerti nih yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Oke? Jadi pastiin teman-teman menyimak dari awal sampai akhir ya. Nah, gua akan mulai masuk dulu ke seberapa besar peranan konten iklan ini untuk teman-teman yang baru masuk terutama ya di dalam Meta Ads ini. Oke? Seberapa besar peranan konten iklan? Gua akan mulai menjelaskan berdasarkan studi kasus saja teman-teman. Jadi, kalau teman-teman baru pertama kali melihat dashboard ini, gua akan sedikit menjelaskan di mana ini adalah hasil beriklan di tanggal 10 sampai dengan 12 April 2026 ya. Teman-teman bisa lihat di sini, tanggal 10 sampai 12 berarti 10, 11, 12, 3 hari ya. 3 hari itu gue beriklan dengan total budget 2,1 juta. Oke, jadi ini total budgetnya. Dan pembelian yang terjadi itu juga 2,1 juta. Berarti bisa dibilang ini nggak untung atau rugi tipis lah. Karena ada pajak juga ya, 11% dari jumlah kita beriklan tersebut. Jadi kalau ditambah 210.000 berarti 2,3 juta kan spendingnya gue dalam beriklan. Nah, kemudian gue mendapatkan ROAS juga. ROAS itu return on ad spend, berarti baliknya, uang gue balik ya 1:1 lah ibaratnya. Nah, kemudian gue mengganti konten iklannya gitu ya, dan mendapatkan hasil di tanggal 13 Aprilnya. Jadi teman-teman tadi nyimak ya, kalau 2,1 juta dibagi 3, itu kan berarti 700 ribuan per hari. Tapi di tanggal 13 Aprilnya, itu gue langsung spend dari 700 ribu per hari jadi 1,8 juta. Jadi gue gas abis gitu kan ya iklannya. Sehingga total gue ini juga mendapatkan di sini pembelian ya 3,9 juta atau ROAS yang gue dapatkan adalah 2 kalinya. Jadi hanya dengan mengganti driver dan ini terjadi hanya dalam berapa hari gitu kan ya, 1 hari doang gitu ya. Nah seperti ini dari mulai 1 ke 2, jadi 2 kali lipat gitu ya, dan spendingnya juga gue naikin. Nah yang terjadi adalah Meta Ads-nya platformnya sama gitu ya, jadi platformnya tetap pakai Meta Ads. Yang gue ganti itu adalah konten iklannya doang, dan hari ini kita akan coba belajar gitu ya, eee, bagaimana membuat si driver ini jadi pinter gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu nih, fungsi sebenarnya driver tuh ada apa aja sih gitu kan. Jadi gue pengen tahu biar teman-teman semakin memahami pentingnya konten iklan di Meta Ads ini, oke? Fungsi pertama adalah untuk mengatur intention atau niat ya, niat si pembelinya. Maksudnya gimana Jordan? Jadi gue sering sekali gitu ya dihadapkan oleh beberapa dari teman-teman yang bertanya di Instagram ataupun di grup, CTR gue bagus di sini, tapi kok belum ada pembelian, itu seperti apa? Nah, jujur ya, buat gue pribadi, gue menggunakan konten iklan itu untuk menghasilkan penjualan. Jadi bukan awareness ya teman-teman. Jadi kalau mau awareness, kliknya banyak, menurut gue high CTR. Jadi CTR itu adalah persentase orang yang klik konten ya. Jadi kalau dari 100 orang yang ngeliat dan ada 4 orang yang ngeklik berarti 4% CTR tuh. Gitu kan ya. Tapi buat gue pribadi,
orang yang ngeklik tapi nggak beli itu percuma. Jadi kalau teman-teman bertanya high CTR atau medium CTR tuh tingkatannya ada apa aja. Jadi kalau di bawah 1% ini menurut gua low CTR, berarti di bawah 1% tuh tadi ya dari 100 orang cuma ada satu gitu ya yang ngeklik tuh low, artinya kontennya tidak engage sama sekali, tidak membuat orang mau klik gitu kan ya. Kemudian ada 1 sampai dengan 2%. Ini menurut gua medium, dan di atas 3, sorry, dan di atas 2% itu sudah bisa kita katakan ya bagus lah ya, high CTR gitu ya. Buat gua, dapetin high CTR, mau itu 3%, 4% gitu ya, tapi nggak ada pembelian, itu percuma karena kontennya ya kurang lebih ya bakal clickbait doang. Jangan diklik kalau mau bisa meta ads. Nah, orang kan jadi penasaran gitu, jadi kita klik. Nah, itu menurut gua kurang ada esensinya. Nah, gua pribadi itu lebih suka yang medium CTR tapi ada pembelian. Nah, jadi gua memfilter intention atau intensi orang dari mulai lihat iklannya. Mendingan gue langsung jelasin aja maksudnya kayak, oh tujuan iklan ini adalah untuk lu bisa meta ads. Nggak perlu dibuat clickbait. Nggak perlu dibuat clickbait. Karena clickbait ini hanya akan menghasilkan klik dan akhirnya jadi cost juga buat kita untuk membayar orang yang klik. Jadi mendingan yang nggak niat beli, ya nggak usah klik. Tapi yang punya niat beli, ya silakan klik. Jadi buat gue, mendingan punya medium CTR tadi ya, si medium itu adalah 1 sampai 2%. Tapi orang itu beli gitu loh. Nah, biasanya kontennya jenisnya adalah penjelasan atau demonstrasi. Konten penjelasan kayak gini. Jadi Meta Ads Digital Selling Framework ini ada apa? Banyak sekali, tapi gue jelasin framework satu, lu bakal dapat tentang cara buat bikin orang beli lewat produk lu. Yang kedua, bikin value produk lu terlihat lebih mahal. Yang ketiga, jadi jelas. Nah, kalau orang tidak tertarik dengan list ini, pasti nggak bakal klik juga. Jadi mereka stop doang kan, dilihat doang, habis itu nggak klik. Itu nggak masalah banget. Karena buat gue ngefilter intensi atau intention orang ketika mau beli apa enggak di konten iklan itu sangat membantu untuk proses proses kita dalam closing nantinya. Jadi nggak terlalu banyak gerakan gitu. Jadi mending kita filter aja dari depan gitu. Nah, contoh lainnya demonstrasi seperti ini ya, biar teman-teman juga dapat gambaran. Ini kontennya bentuknya video. Gue menjelaskan buat orang-orang yang sangat spesifik ya. Hari ini dapat 10 purchase, besok 0, lusa 1 purchase. Nah, jadi capek sama hasil iklan yang nggak stabil. Jadi gue menjelaskan, gue mendemokan gitu loh. Kalau ini adalah hal yang lu alami kan. Berarti orang-orang yang tidak mengalami itu pasti tidak tertarik kan. Nah, itu yang maksud gue, medium CTR aja nggak apa-apa, tapi ketika mereka sudah tertarik sama iklannya, berarti mereka sudah punya intensi pembelian yang cukup tinggi ya, intentionnya ya. Niatnya tuh tinggi gitu. Jadi kata lainnya mungkin dari intention adalah niat ya. Niatnya cukup tinggi. Nah, better kita filter dari depan. Nah, itu adalah fungsi konten iklan atau si driver menurut gua yang cukup penting dan ya bagus, luar biasa lah fitur ini menurut gua. Fungsi ini. Luar biasa lah fungsi ini menurut gua karena uh, orang tuh niat beli atau enggak itu tergantung gimana kita meracik konten iklannya atau gimana cara si driver ini gitu kan ya, mengemudikan. Nah, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah untuk menentukan siapa yang akan melihat konten iklan ini. Jadi yang melihat konten iklan ini juga bisa kita atur lewat copywriting-nya. Ini luar biasa sekali ya. Jadi ini adalah algoritma bagaimana si Meta itu ngasih konten iklan ke audiens gitu ya, ke audiens. Jadi ini adalah prosesnya dengan AI segala macam, tapi ini kita nggak langsung bahas yang bahasa bahasa penjelasannya aja ya. Daripada hanya bertanya siapa ya yang akan melihat iklan ini gitu ya. Sekarang di algoritma sekarang, Meta lebih memilih siapa yang akan relevan, akan akan cocok gitu ya sama iklan ini. Jadi dia nggak cuma tebak-tebakan doang, tapi dia bakal mencari relevansi ini sama seperti misalkan kita nonton TikTok lah. Sekali kita likes tentang otomotif, ya konten-konten otomotif semua yang keluar ya gak? Nah, sekali kita likes tentang elektronik, gadget, ya gadget-gadget semua. Jadi kurang lebih kayak gitu. Karena kita dianggap relevan. Nah, artinya kalau memang Meta memberikan porsi yang ngelihat tuh adalah orang-orang yang tertarik dengan otomotif katakanlah ya, berarti kita bisa membahasakan copywriting-nya
untuk orang-orang otomotif karena dia bisa mendeliver sedemikian membaca konten iklan kita untuk menyampaikan ke orang-orang yang suka otomotif, kan kayak gitu. Jadi menurut gua ini cukup, luar biasa juga artinya, nggak cuman mengatur niat pembelian, tapi bahkan Meta juga bisa mendeliver siapa yang bakal lihat konten ini melalui copywriting-nya kita gitu kan ya. Nah, ini ada contoh perumpamaan. Jadi ini adalah era dulu ya, pas zaman-zaman namanya Facebook Ads. Nah, pas zaman-zaman namanya Facebook Ads, itu ketika gue like sepatu gitu ya. Nah, yang misalkan gue like-nya sepatu sneakers, yang dikasih konten-konten berikutnya adalah ya tentang sneakers doang gitu kan ya semuanya. Tapi di era sekarang sudah agak berbeda. Karena sebelum dia ngasih gue sneakers, sneakers gue like sneakers, dia tuh bisa ngebaca dulu. Oh, gue suka likes tentang pemandangan juga dan gue suka likes tentang hewan-hewan lucu juga. Nah, berarti dia berpikir, oh berarti sneakers, sepatu sneakers, pemandangan sama hewan-hewan lucu yang muncul bisa jadi gue kasih dulu sepatu outdoor deh. Kalau dulu nggak mungkin, karena kalau gue like sneaker ya sneaker doang. Pemandangan doang. Tapi dia bisa membaca, mengkombinasikan semuanya, dan jadilah sepatu outdoor dianggap. Karena nih orang kayaknya suka nih gitu ya dengan kegiatan menggunakan sepatu dan juga alam dan juga hewan gitu kan ya. Jadi mereka bakal memberikan seperti itu. Yang nggak bakal muncul adalah sepatu-sepatu kerja itu udah pasti nggak muncul. Nah, jadi membaca kebiasaan si usernya. Berarti ketika kita membuat konten iklan, kita harus berpikir orang seperti apa yang mau kita sasar. Iya kan? Dengan menggunakan konten iklan. Jadi sepenting itu konten iklan ya. Kesimpulannya adalah fungsi kedua dari konten iklan dari si driver ini adalah untuk menentukan targeting ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menarget bukan di settingannya. Sekarang itu targeting udah bukan di settingannya tapi di copywriting konten iklan kita. Cara kita menulis konten iklan. Jadi sepenting itu sekarang si konten iklan itu. Oke, itu adalah fungsi yang kedua dari konten iklan. Jadi gue memanfaatkan untuk seperti itu. Dan yang ketiga, buat gue pribadi, konten iklan akan menentukan seberapa besar omset yang akan gue dapatkan. Kok bisa gitu ya berdasarkan konten iklan? Nah, karena gini teman-teman. Ketika lu membuat berbagai macam kebutuhan untuk market yang berbeda-beda, sebagai contoh di sini. Nah, gue pernah dulu menjual ini ya, make up buat ngunci biar make upnya tahan lama. Namanya adalah setting spray. Nah, setting spray ini punya banyak sekali topik atau kegunaan. Untuk make up tahan lama, untuk biar nggak pecah make upnya, untuk nggak tertransfer, untuk pas foto itu nggak kelihatan kayak berminyak. Nah, ini kan banyak sekali. Dan setiap kali gue membuat konten iklan dengan topik yang berbeda, ini menghasilkan kebutuhan yang berbeda. Contoh, ada orang-orang yang, oh gue memang pengennya makeup gue tahan lama. Berarti orang-orang di sini. Gue sebenarnya tahan lama nggak masalah sih, asal kalau foto gue nggak akan berminyak. Berarti orang-orang di sini. Gue sebenarnya gak masalah sih soal foto atau tahan lama, tapi yang penting kalau gue lap mulut atau lap muka dengan menggunakan tisu, makeup gue tuh nggak ke transfer gitu loh. Nah, tercipta lagi kebutuhan. Jadi ketika kita membuat konten iklan, kita harus melihat topik-topik yang kita pilih tentang produk kita itu kira-kira akan menghasilkan omset berapa gitu. Jadi makanya gue bilang fungsi dari driver atau konten iklan itu sangat penting karena akan menentukan seberapa besar omset yang akan kita dapat. Nah, kalau teman-teman males buat bikin konten iklan, artinya oh gue cuma buat tahan lama aja deh. Ya udah teman-teman cuma bakal dapat 64 juta doang sebagai contoh. Padahal ada topik-topik lain yang bisa membuka revenue dari produk lo. Oke? Jadi ini adalah 3 fungsi besar dari konten iklan. Jadi perannya sangat-sangat besar. Bahkan bisa gue bilang 80% di dalam Meta Ads ini kita bakal ngomongin tentang konten iklan yang paling penting dan 20% itu tentang settingan di era sekarang. Ini kebalikan sama dulu. Ketika awal-awal Meta itu masih Facebook Ads, tahun 2012, 2016 ya. Gue sih mulai tahu 2016 itu masih heavy banget, masih sangat berat di settingan. Harus isi targeting yang sangat-sangat tajam, sangat-sangat advance gitu ya. Kontennya ya udah yang biasa aja karena belum banyak yang konten. Tapi ketika sekarang sudah banyak yang konten, nah kita malah harus heavy di situ tuh. Udah nggak perlu heavy di
targeting atau settingan karena sudah dikerjakan oleh AI biasanya sekarang. Jadi kita bakal fokus di konten iklan. Nah, karena kita tahu bahwa peran konten iklan itu sangatlah besar, artinya kita juga harus bisa dong menyusun skrip atau copywriting konten iklan yang baik dan benar dan tentunya menghasilkan penjualan. Oke, chapter kedua adalah menyusun skrip iklan yang menghasilkan penjualan ya. Setelah teman-teman sudah mendalami mengenai seberapa penting sih sebenarnya konten iklan ini dalam beriklan Meta Ads. Nah, karena kita sudah menyadari bahwa konten iklan itu bisa mengarahkan intention pembelian, konten iklan bisa menuju ke audiens yang seperti apa, dan targeting itu bisa dibilang sekarang itu adanya di konten iklan. Nah, oleh sebab itu penting buat kita untuk bisa menyusun skrip konten iklan dengan benar. Jadi nggak cuma sekedar teori doang ya, tahu bahwa oh konten iklan penting nih. Nah, tapi cara menyusun skripnya seperti apa? Oke, jadi di dalam konten iklan itu biasanya gua membagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya hook, ada yang namanya body. Jadi ada hook dan body. Nah, apa ini maksudnya Jordan? Jadi nanti kita akan melatih cara membuat konten iklan juga biar teman-teman juga tahu cara prakteknya seperti apa. Nah, jadi kalau hook ini tugas dalam konten iklan tuh ada dua gitu ya. Satu, menarik atensi dan membuat orang tuh berasa kayak, wih iya juga nih gitu ya. Apa nih gitu loh. Jadi membuat orang tuh penasaran. Jadi atau bisa gue bilang sebagai stopping power ya. Jadi membuat stopping power itu sendiri. Atau yang kedua, itu adalah membuat konten iklan ini menjadi make sense. Jadi kayak, masuk akal sih. Jadi kita membuat sebuah skrip sedemikian rupa sehingga konten iklan ini jadi terasa seperti make sense gitu ya, masuk akal. Nah, ini adalah fungsi dari konten iklan, ada dua ya, buat membuat orang jadi berhenti, stopping power, dan yang kedua adalah membuat orang jadi merasa ini make sense. Nah, gabungan dari kedua itu, jadi mereka sudah berhenti dan jadi make sense, inilah yang namanya new belief. Nah, jadi konten iklan yang baik, yang bagus, adalah konten iklan yang memberikan kepercayaan baru atau belief baru gitu ya ke penontonnya. Sebagai contoh, apa sih belief baru Jordan? Nah, contohnya gini. Ketika ada rambut rontok gitu ya, rambutnya rontok. Nah, umumnya gimana? Kita pasti mencari shampoo ya gak sih kayak shampoo yang bikin rambut ini nggak rontok. Nah, tapi kalau misalkan lu menjual hal lain gitu ya. Jadi kayak kita bilang, kayaknya jangan deh, shampoo itu justru malah makin merusak deh dan seringkali bikin kering. Tapi yang dibenerin itu justru dari hormonnya. Jadi bisa gue bilang, oke, stop pakai shampoo kalau rambut lu rontok karena shampoo itu mengandung ingredients apa gitu ya. Sedangkan hormon itu sebenarnya simple banget benerinnya yaitu dengan menggunakan vitamin ini. Nah, ini kan jadi sebuah belief baru ya, yang tadinya dia berhenti kayak, "Oh iya bener sih, gua, rambutnya rontok nih," gitu ya, dengan ada gambar rontok, dan kita buat jadi make sense. Nah, jadi fungsinya ada 2 nih, dalam sebuah konten iklan tuh ada dua dua fungsi. Jadi ada dua dua skrip yang kita bangun dengan tujuan yang berbeda, yang satu buat memberhentikan, yang satu buat bikin make sense. Nah, biasanya untuk membuat make sense itu atau badinya, itu tuh sebenarnya perlu, sedikit aja gitu skripnya, nggak perlu banyak-banyak. Nah, tapi yang perlu kita coba banyak itu di bagian hook-nya, karena kan kita pengen membuat mereka untuk berhenti di konten iklan kita gitu kan ya. Jadi kayak, "Oh iya, oke." Jadi, bikinlah sesuatu yang membuat stopping power dan juga make sense setelahnya. Makanya that's why gue paling suka konten yang jenisnya demonstrasi. Karena stopping power-nya dapet, penjelasan make sense-nya juga dapet. Seperti itu untuk contoh new belief ya teman-teman. Nah, oleh sebab itu, karena tadi gue bilang ke lu itu adalah, makanya gue tuh jarang banget bikin konten iklan yang body-nya gue ganti-ganti. Jadi body itu skripnya biasanya gue nggak terlalu banyak ganti, yang banyak gue ganti itu di bagian hook-nya. Jadi hook-nya doang ganti, habis itu nyambung ke body-nya. Nah, ini ada dua pendekatan biar lu lebih paham lagi dalam membuat skrip, ya. Pendekatan A adalah ketika seseorang ini punya produk, gitu. Jadi dia punya produk, habis itu dia mau menyasar ke seseorang ini. Jadi ini ada bikin konten iklan, mau menyasar ke satu orang ini. Nah, biasanya pendekatan A, yang jenisnya A itu adalah dia menjabarkan tuh fitur-fiturnya dari produknya. Sebagai contoh kalau kita ngomongin shampoo tadi deh contohnya. Nah, jadi dibilang ini ada ingredients-nya apa gitu ya. Terus habis itu fitur yang kedua dia juga bisa bilang ini approve
BPOM, terus habis itu dia bilang juga ini, eee, bisa menghilangkan ketombe sebagai contoh, gitu ya. Jadi, ini adalah fitur-fiturnya dan dia coba tembak ke orang ini dengan harapan ya barangkali salah satu dari fitur ini kena gitu ya. Nah, ini adalah pendekatan yang gua kurang suka ya. Jadi jujur gua kurang pakai pendekatan yang seperti ini. Jadi kalau bisa gue silang di sini, ini adalah pendekatan yang tidak kita pakai. Nah, ini. Jadi kita tidak mulai dari fitur produknya, tapi pendekatan yang kita pakai untuk membuat stopping power lebih efektif itu adalah dengan pendekatan yang B. Nah, kita cari dulu gitu ya teman-teman ya, kebutuhan orang ini seputar rambut itu ada apa aja, gitu ya. Nah, lalu kita cocokkan kebutuhan-kebutuhan ini ke produknya kita. Ternyata mereka butuhnya tuh bukan ketombe, tapi mereka lebih banyak butuhnya adalah gatel, suka gatel. Terus mereka peduli soal wanginya, ya kan? Dan mereka peduli soal rontok, katakanlah seperti itu. Nah, jadi karena kita tahu ini adalah mostly atau kebanyakan ini yang dibutuhkan oleh si audiens ini tentang rambut, ya udah kita nggak perlu buat soal BPOM, habis itu kita iklanin, soal ingredients, karena mereka nggak peduli soal itu. Mereka peduli soal 3 hal ini, gitu ya. Jadi yang mereka peduli, baru kita buat iklannya. Nah, jadi konsepnya adalah kebalik nih, ini namanya market driven ya, atau kita pengen mendengarkan market tuh butuhnya sebenarnya apa. Jadi jangan sampai terjebak, oh produk gue bisa A, B, C, D. Ya udah gue lihat aja, itu namanya bakar uang ya teman-teman ya. Tapi kalau kita sudah bisa mengisi kebutuhannya audiens, lalu kita buat konten iklannya, nah itu biasanya lebih efektif untuk skripnya itu sendiri. Kalau misalkan ada kebutuhan yang kita nggak bisa penuhi gimana? Misalkan soal cepet panjang. Ini nggak bisa nih karena memang fokusnya di wangi sama rontok. Ya udah nggak usah. Kita ambil yang lain karena kebutuhan market kan banyak sekali ya sebenarnya. Jadi nggak perlu dipaksa-paksain. That's why di sini ada tiga pendekatan untuk mencari hook yang relevan ya. Jadi kuncinya adalah mencari hal yang relevan buat si market kita biar kita tuh nggak bikin konten yang nggak kena atau jadinya cuma bakar budget doang. Yang pertama adalah dengan meniru kompetitor ya. Jadi sebagai contoh ada ada satu website namanya Facebook Ads Library. Di sini kita bisa mencari gitu ya teman-teman ya, kompetitor itu pada ngiklannya apa dan kita tiru aja karena kita asumsikan ya asumsi ya. Kompetitor sudah melakukan research yang kita akan lakukan. Jadi kita mempercepat waktunya. Jadi kita bisa bilang di sini coba kalau kita ngomongin rambut ini munculnya apa? Oke, kita ketemu L'Oreal Glossy ya. Dia bikin tentang glossy. Kita lihat lagi. Jangan asal treatment, kita kenali dulu ya tipe kerontokan rambut kamu. Pertama, kerontokan yang Tipe kerontokan. Terus habis itu kita lihat lagi yang iklan. Oke. Ini ternutrisi. Jadi ini bukan rontok tapi lebih ternutrisi sampai akhirnya ini rambut kuat ya. Oke. Oke, gue pengen lihat si Moel ID. Jadi kalau kita udah ketemu yang menurut kita menarik, kita bisa ketik di sini untuk page-nya. Dan kita coba lihat ya, dia ngiklannya apa aja. Karena kalau brand gede, biasanya mereka lebih bermain di awareness, sehingga gue kurang mau tiru gitu loh. Cuman kalau untuk yang brand-brand lokal atau yang baru mulai, biasanya mereka lebih dalam research-nya gitu. Nah, coba kita lihat di sini, lumayan banyak konten iklannya. Kalau kita lihat ada 290 yang sedang aktif, berarti dia memang aktif beriklan dan kita langsung lihat aja apa yang menjadi pain point ya. nah, sabun non esa No SLS, ternutrisi sampai akar. Oke, body lotion, oke. Lotion buat anak ya.
Rambut anak lebih hitam, lebih harum dan lebat lebat. Jadi bisa bilang, ya kita ambil yang di atas aja lah ya tadi ya, rahasia pemutusnya sampai akar. Lebat dari akarnya. Nah, ini jadi keyword-nya nih, lebat dari akarnya. Dan dia langsung lempar ke Shopee. Jadi bisa kita bilang tanpa kita research, jadi kita nggak usah ngomongin tentang rontok, karena rontok mungkin jadi terlalu general. Tapi kalau kita bilang lebat sampai akar, lebat dari akarnya. Lebat dari akarnya, ya udah kita bakal coba bikin konten iklan yang ini karena ini works di kompetitor kita itu. Oke, jadi kita benar-benar plek-tiplek, ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah mencari review bintang satunya, karena ini adalah pain-nya mereka, berarti kebutuhan mereka kan. Review bintang satu adalah kebutuhannya mereka yang sebenarnya tidak terjawab. Nah, kita coba lihat apa saja dan kita akan jawab di dalam konten iklan kita, karena ini akan menjadi kelebihan kita nantinya gitu ya. Oke, kita coba lihat aja langsung bintang satunya. Skin yang tadi rambut ini yang mana ya? Shampoo. Oke, ini ya hair care ya. Jadi sudah banyak di sini. Coba kita ambil aja salah satunya di sini. Nih, buat anak. Kemudian kita coba lihat bintang satunya. Oke, rata-rata merasa tidak sesuai deskripsi ataupun dibatalin. Oke, kita coba lihat lagi bintang 2-nya. Karena kita mulai dari segi produknya ya. Pelayanan bolehlah kita buat konten iklannya. Cuman kita coba lihat apa namanya? Produk review yang bintang 2-nya menumbuhkan rambut bayi. Oke, nggak dibalas. Udah pemakaian 3 atau 3/4 rambut sama aja, rutin. Oke, lama banget. Oke, pelayanan lama. Nah, ini ya banyak ya soal lambat. Nah, ini bisa jadi salah satu yang bisa kita angkat lah ya, karena banyak yang ngomongin ini. Jadi mereka tuh suka sama produknya mengenai apa namanya, lebat dari akarnya, tapi rata-rata bilang lama banget pengirimannya. Kita bisa lihat di sini, kita bisa jadiin kita punya sama angle-nya lebat dari akarnya dan pengirimannya cepat loh, bisa langsung besok dan nyampe, misalkan seperti itu. Jadi, teman-teman perlu jeli gitu loh melihatnya. Nggak ngaruh, oke, nggak ngaruh. Oke, nggak ngaruh. Nah, ini nih, hal-hal kayak gini nih bisa jadi konten iklan kita. Jadi kita bikin konten iklan, kalau nggak ngaruh gimana? Nah, kita jelasin lagi, karena nih kayaknya nggak terlalu dilayani juga ya. Oke, basically mereka pengen lebat ya rambutnya ya, rambut yang lebat ya. Jadi kita bisa bilang seperti itu. Nah, ini bisa jadi konten iklan soal pengiriman, nggak ngaruh. Nah, ini boleh kita jadi konten iklan dan kita kasih alasannya kenapa sih di shampoo lain udah pakai banyak shampoo tapi masih nggak ngaruh. Nah, kasih tahu alasannya dengan produk teman-teman. Jadi gitu cara bikin konten iklan gitu loh. Nah, kemudian setelah kita baca review-review bintang satunya dan juga kita tiru kompetitor, kita nggak hanya berhenti sampai di sini. Ada satu lagi cara yang bisa gue share ke teman-teman, yaitu dengan masuk ke red ocean dan terlihat berbeda. Jadi sebagai contoh ya, sudah banyak sekali gitu ya, sudah banyak sekali orang-orang yang misalkan ngomongin soal solusi rambut rontok. Ya, ini kan udah red ocean ya bisa dibilang ya, karena solusi rambut rontok sekarang banyak banget gitu. Nah, bagaimana cara biar terlihat berbeda kan? Jadi kan sekarang pertanyaannya gimana caranya biar kita bisa terlihat berbeda dan mencolok. Nah, cuman ada 3 cara teman-teman untuk teman-teman bisa terlihat lebih berbeda, yaitu adalah yang pertama, lebih cepat dapat hasil. Jadi kalau tadi kita bilang ada yang 7 hari, tadi ya kalau saya lihat, terus habis itu lebih mudah digunakan atau lebih aman, safe. Jadi ini adalah 3 hal yang teman-teman bisa pakai. Jadi solusi rambut rontok dan lebih cepat dibanding biasanya gitu ya. 3 hari misalkan kalau teman-teman ketemu metodenya ya. Jadi kalau nggak ada ya jangan dipaksain. Atau lebih mudah digunakan. Jadi solusi rambut rontok yang biasanya dipakai disemprot-semprot, nah ini nggak usah karena spray ini agak ribet gitu ya, takutnya ke
mukanya atau ke yang mana, ini tinggal dioles saja, lebih mudah digunakan atau lebih aman, lebih safe gitu ya. Jadi misalkan lebih safe itu nggak cuman buat penggunanya, bisa jadi ada garansi atau bisa jadi juga ada apa sebutannya, ada konsultannya bisa tanya-tanya. Nah, ini kan mereka ketika beli barang jadi merasa lebih safe. Jadi dari segi sininya, jadi terlihat berbeda nih. Oke, ini bisa numbuhin dan gue merasa lebih safe sih beli beli dari toko ini karena dia lebih aman. Jadi ini adalah 3 hal yang teman-teman bisa cantumkan dalam konten iklannya dan gua pribadi itu lebih suka sebenarnya yang seperti ini, masuk ke Red Ocean. Kenapa gue lebih suka masuk ke Red Ocean dibanding yang Blue Ocean? Di Red Ocean itu sudah jelas ada permintaan atau demand-nya. Nah, tugasnya kita adalah tinggal membuat ya lebih kayak gini aja, lebih mudah digunakan, lebih cepat dapat hasil atau lebih aman, lebih safe. Jadi kayak tinggal dikulik di bagian sininya. Nah, itu adalah caranya ya teman-teman ya untuk mencari hook yang relevan, yang membuat orang jadi kayak, gitu loh. Nah, sekarang kita coba latihan bikin skripnya. Nah, untuk bikin skripnya itu sendiri, karena kita sudah ada AI sekarang, jadi teman-teman yang penting tahu pola pikirnya seperti apa, cara berpikirnya, dan kita bisa screenshot di bagian sini, gitu ya, ke AI, atau kalau teman-teman itu punya framework gua, biasanya gua akan memberikan satu AI gitu ya. Ini yang sudah gua feeding dengan yang gua tahu dan juga framework, itu adalah namanya Dexter. Jadi kita tinggal masukin aja teman-teman ini dan kita bisa bilang ke dia buatin saya hook untuk produk shampoo saya berdasarkan riset ini. Oke. Nah, sekarang kita tunggu aja dan dia akan membuatkan struktur hook-nya. Nah, ini gue suka nih ya. Udah ganti-ganti shampoo tapi masih rontok terus. Coba lihat. Kalau ada cara yang lebih praktis buat bantu kurangi rambut rontok, kenapa harus tunggu berbulan-bulan? Oke. Ini yang ketiga, shampoo anti rontok itu harus bikin shampoo anti rontok itu harus bikin rambut terasa kaku dan kering? Enggak juga. Nah, lebih praktis, lebih nyaman. Oke. Jadi mungkin kebanyakan ini ya, yang shampoo anti rontok itu jadinya bikin rambut jadi kering, padahal enggak gitu kan, tetap bisa lembut. Nah, ini bisa jadi hook ya, gue lumayan suka ini hook yang pertama. Itu kita jadiin aja di sini kita oke, ini adalah rekomendasinya. Oke, rambut rontok sama satu lagi itu adalah shampoo anti rontok. Nah, bikin kaku dan kering. Nah, karena gue nggak tahu soal persyampuan, jadi gue anggap ini adalah bener ya, biasanya shampoo anti rontok tuh bikin kering ya. Bakal bikin rambut terasa kering, udah enggak lagi sejak pakai titik titik titik. Nah, ini ya. Ini adalah 2 hook-nya. Oke, udah jadi ya 2 hook dari hasil review kita dan dia ambil dari kompetitor, review bintang 1 ataupun dari market trade Ocean habis itu dilihat lebih berbeda. Oke teman-teman. Nah nextnya, terus abis ketemu hooknya gimana Jordan? Nah gua pribadi gitu ya dalam membuat konten iklan. Nah gua pribadi dalam membuat konten iklan itu biasanya gua menyiapkan 3 jenis hook teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu bedanya topik dan juga angle. Jadi kenapa sih harus 3 jenis hook? Saya pribadi rekomendasi saya dalam membuat campaign minimal 3 konten iklan. Nah, 3 konten iklan itu jenisnya ada apa aja. Jadi kalau teman-teman suka membaca buku ya atau membaca ilmu, ada yang namanya value propositions. Nah, ini tujuannya adalah bagaimana membuat produk yang ataupun jasa yang diinginkan oleh customer gitu loh. Nah, ini gue sangat setuju dengan konsep atau metodenya dia, di mana dia tuh membagi keinginan customer tuh cuma jadi 3 teman-teman. Jadi customer tuh mau ada gain-nya, atau mereka tuh ada harapannya pengennya tuh jadi seperti apa, atau mereka ingin menghindari pain, atau mereka itu pengen dihilangkan salah satu pekerjaannya mereka. Jadi kayak misalkan nih dalam mau belajar beriklan, gue paling males itu sebenarnya pasang iklan. Nah, tapi dengan metode gue, oh ternyata tinggal sekali upload semua iklannya udah kepasang sebagai contoh. Jadi kayak jobs to be done adalah menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya mereka lakukan. Jadi kita ilangin ya bikin mereka lebih males ya basically ya gitu ya. Jadi kalau gue dalam bahasa sederhana adalah kita kasih iming-imingnya di sini. Di sini kita kasih takut-takutin gitu ya. Dan di sini gitu ya, kita validasi
kemalasan. Validasi kemalasannya. Tenang aja Bro, lu nggak usah bergerak ke mana-mana. Pokoknya lu beli aja produk gua dan hal akan terjadi. Keinginan lu akan terjadi atau lu tidak akan merasakan pain gitu loh. Jadi makanya gua selalu pakai 3 jenis ini namanya adalah angle ya teman-teman ya. Ini adalah angle iklan. Sedangkan mengenai rambut rontok atau rambut kering itu adalah topik. Jadi ini topik di sini. Topik, kita tadi ketemu rambut rontok, shampoo anti rontok yang bikin kering. Nah, ini adalah topik. Bedanya apa Jordan? Topik sama angle. Nah, topik ini bisa kita pecah jadi 3 angle sebagai contoh. Nah, lagi-lagi ya teman-teman ya. Minta ChatGPT teman-teman atau kalau teman-teman punya framework gua, silakan bikin. Nah, sekarang kita bisa bilang, saya punya topik tentang rambut rontok. Buatkan 3 angle-nya. Nah, biasanya dia secara otomatis udah paham nih. Nah, ini bisa ya. Oke, cause of inactions. Makin lama rambut rontok tiap hari mungkin kata sepele, tapi harus dibiarkan. Jadi ini pain-nya dia. Terus abis itu kita bisa bilang shampoo anti rontok harus bikin rambut kering dan kaku. Enggak juga. Shampoo untuk rambut rontok. Nah, kalau misalkan kita bikin jadi pain, gain, dan hard selling. Kita coba lihat ya seperti apa. Rambut rontok terus setiap kali keramas, lama-lama bisa takut lihat sisir. Oke, itu pain-nya. Bayangin kalau rutinitas keramas nggak cuma bikin rambut bersih, tapi juga di bagian perawatan rambut rontok. Kamu lagi cari shampoo untuk rambut rontok, ini waktunya mulai. Nah, ini sebagai contoh ini ya. Ini hard selling yang oke menurut gua. Kita taruh di sini. Terus habis itu pain-nya, oke, ini boleh. Oke. Dan satu lagi yang gain. Nah, gain-nya nih gue kurang suka, jadi kita bisa minta dia exercise lagi ya. Buat lagi yang bagian gain dan coba lebih spesifik, jangan terlalu universal. Jadi kita coba trigger lagi biar dia lebih spesifik. Nah, ini kan pain ya, versi pain-nya ya. Boleh ini kita ambil dulu di sini. Dan nah, ini kita taruh dulu di sini. Ya, ini adalah 3 hook konten iklan yang akan gue bikin ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tadi udah nangkep ya, gue kan bikin 3. Nah, ini tentang iming-iming. Bayangin setelah keramas, nggak lagi nih penuh dengan helaian rambut rontok. Rambut rontok terus tiap keramas. Nah, hati-hati. Dan ini kalau kamu lagi cari shampoo untuk rambut rontok, ini waktunya dimulai. Jadi kita lebih hard selling aja di sini. Dan dari sini tinggal kita buat body iklannya. Ingat ya, tadi fungsi hook adalah buat stopping power. Jadi biar orang-orang di sini merasa relevan kayak, "Oh iya gue rontok terus nih," jadi kepikiran gitu kan ya. Nah, ini ada di produk kita. Jadi kita kayak gitu teman-teman, kita baca marketnya. Nah, terus sekarang adalah body. Jadi body iklan tuh apa? Nah, body iklan. Body iklan itu adalah kumpulan isinya solusi dan benefit dari produk kita. Kemudian habis itu kita juga bilang di sini proof-nya, buktinya. Dan yang ketiga itu adalah ya tinggal CTA aja kan atau call to action. Nah, jadi sebagai contoh gitu ya, body iklannya solusinya adalah dengan menggunakan shampoo J, Jordan Digital sebagai contoh. Nah, dengan shampoo ini benefitnya adalah rontok hilang, eh, akar kuat, akar rambut kuat, dan wangi seharian. Sebagai contoh ya, ini kan teman-teman yang paling tahu ya benefit dari teman-teman produknya itu apa aja. Karena terakhir kali gue kasih contoh framework produk gue sendiri, ada yang request, "Bang, jangan framework terus." Ya udah gue pakai contoh yang produk fisik gitu ya sebagai realnya. Nah, proof-nya adalah di sini ya, teman-teman. Pastiin ya teman-teman nih. Kalau misalkan gue belum ada proof gimana Jordan? Paling mudah kalau nggak ada proof adalah bagiin ke saudara atau ke teman-teman dan suruh dia pakai dan kasih kasih testimoni basically. Karena saudara atau teman-teman biasanya lebih lebih apa namanya, lebih pengen ya ngasih feedback ya, dan minta aja testimoninya gimana. Jadi teman-teman tinggal kasihlah 10 produk kan paling kan. Jadi, biar mendapatkan kredibilitas di bagian produknya gitu. Jadi kasih aja, ini proof-proof-nya, ada yang semakin lebat, ada yang rontoknya berhenti dan sebagainya.
Dan call to action, nah biasanya kontaknya kemana? Dapatkan sekarang gitu. Nah sekarang kita tinggal minta si AI buat ngejahit bodinya aja gitu. Oke, rambut rontok terus setiap kali keramas, lama-lama bikin takut lihat hasil sendiri. Apalagi kalau sudah coba ganti-ganti shampoo, tapi rambut masih aja rontok. Nah ini tadi hook agitate-nya. Sekarang ada shampoo. Nah sekarang ada shampoo JD yang bisa kamu gunakan. Mau merawat dan kamu cukup gunakan secara rutin, masukin 2 tetes testimoni. Oke, ini adalah body iklannya. Ini adalah script body iklannya. Ya, jadi katakanlah ini gua cobain copy buat lo, gua pindahin ke sini. 3 konten iklan ini mempunyai body yang sama. Jadi body iklan yang sama. Jadi ini adalah hook-nya. Sini hook-nya. Dan di sini adalah body-nya. Ini bentuknya video ya berarti kontennya ya. Jadi gua kan tinggal bilang begini kan. Nah, gini ya. Jadi kalau kita baca, bayangin setelah keramas, tangan kamu nggak lagi penuh helaian rambut yang rontok. Sekarang ada shampoo JD yang bisa jadi kamu jadikan bagian dari rutinitas perawatan rambut sehari-hari dengan manfaat ABCD, dan kamu nggak perlu bikin rutinitas perawatan rambut jadi ribet. Cukup gunakan secara rutin dalam rutinitas keramas kamu. Nah, kalau kamu lagi cari shampoo untuk rambut rontok, ini waktunya buat mulai. Sekarang ada shampoo JD, jadi badinya tuh selalu sama. Oke. Nah, kenapa bisa sama Jordan? Apakah nanti nggak bosen gitu ya audiens gue? Jadi gini teman-teman, teman-teman nggak boleh ngelihat audiens itu cuman lihat konten teman-teman, karena kan ketika dia buka IG, dia buka konten organik sini, dia buka lagi konten organik lagi, dia scroll lagi ada konten organik, baru ada iklan teman-teman kan di sini kan. Ini ads ya. Ads saya habis itu dia lihat lagi organik lagi, terus ada organik lagi, kayak gini kan. Terus habis itu baru lihat ads lagi, ads-nya juga ads orang lain, orang lain. Nah, jadi nggak mungkin customer tuh cepet bosan gitu loh dengan body yang sama, jadi nggak masalah. Kenapa dibuat seperti ini? Biar teman-teman kalau mau bikin konten iklan tuh nggak kelamaan, karena konten iklan ini fungsinya kan buat closing ya. Kita mau close audiensnya atau customer kita, jadi kita perlu lihat nih, mana yang paling menghasilkan pembelian dari sini. Oke, nah Jordan, saya nggak ada waktu buat bikin video gitu kan ya. Saya maunya gambar. Boleh, gambar juga boleh. Jadi tinggal kita buat aja berarti sebagai contoh. Sekarang kita coba contoh ya buat konten iklan dengan menggunakan gambar. Ini misalkan teman-teman mau coba doang gitu. Boleh bentuknya 4:5, terus habis itu kita di sini bisa bilang shampoo gitu ya. Kita ketik aja pakai free pick ya. Sekarang apa sih? Magnify ya sekarang ya. Shampoo, kita coba lihat sini. Ini bagus. Ini oke, ya. Oke, kita tinggal lempar ke ChatGPT. Buatkan saya konten iklan dengan hook. Hooknya tadi adalah kita pilih salah satunya sebagai contoh. Kita pilih yang ini aja ya. Bayangin setelah keramas, tangan kamu nggak lagi penuh dengan helaian rambut rontok. Oke, helaian rambut rontok. Kemudian CTA-nya dapatkan rontok sekarang. Kemudian di botolnya buat nama shampoo JD. Jadi sekarang ChatGPT juga udah bagus ya buat konten iklan ya. Teman-teman udah nggak perlu terlalu bingung lagi. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, gue pribadi kadang-kadang masih pakai Canva ya, atau mau pakai ChatGPT juga boleh. Cuman nanti gue akan tunjukin gue pakai Canva itu buat apa. Jadi untuk awal biasanya gue lempar ke ChatGPT aja kalau memang teman-teman nggak punya desainer nih ya. Tapi kalau teman-teman bisa bikin video sih kalau bisa pakai script video aja. Cuman ini untuk single image, jadi nggak semua konten iklan tuh emang harus bentuknya video. Cuman ini bisa kita buat sebagai single image. Nah sekarang kita coba lihat jadinya seperti apa. Oke, oh oke, bagus banget, keren ya. Nah, ini kita download aja. Dan kalau ada bagian yang teman-teman nggak suka, sebagai contoh ini nggak 300 mil nih harusnya, ya udah kita edit aja sendiri. Karena kan kita nggak bisa ngedit image kan di sini kan nggak bisa
minta generate ulang juga kayaknya kelamaan gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kita mau edit. Nah, teman-teman bisa ke Canva dan teman-teman bisa menggunakan magic layer di sini. Kita tinggal pilih aja yang barusan kita dapat dari ChatGPT, kita upload ke sini. Nah, dia muncul di sini dan kita klik dan setelahnya nanti dia bakal membuat semua image ini menjadi layer yang bisa kita edit-edit. Jadi seru banget ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Tuh, 300-nya gue ganti jadi 250, bisa gitu ya. Tuh, jadinya mantep banget nih. Nah, terus habis itu misalkan gue nggak suka warna ini bukan warna gue banget, walaupun sebenarnya udah cocok ya. Kita bisa ganti warnanya, tuh jadi lebih coklat mungkin. Terus, ya udah lu tinggal ganti, kurang suka sama font-nya ya tinggal diganti aja gitu mau font-nya apa. Ya, jadi ini udah oke banget menurut gua dan ini bisa kita download setelahnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi teman-teman silakan nanti diedit-edit ya. Mau gedenya juga seberapa tuh bisa bisa kelihatan ya. Tuh. Menurut gua nih keren sih si Canva Magic Layer ini ya. Udah sangat-sangat advance. Oke, jadi teman-teman silakan pakai dengan baik ini gitu ya, ngedit-ngeditnya dan maksimalkan untuk bikin konten iklan juga. Itu untuk konten iklan, pembuatan konten iklan. Sekarang pertanyaannya adalah, eee, gua sudah punya 3 konten iklan, Jordan. Gimana caranya gua mengeksekusinya? Kita kan masuk ke topik yang ketiga ya, setelah kita membuat skrip iklan sedemikian rupa, kita sudah tahu tadi cara untuk membuat topiknya seperti apa, kemudian membuat angle-nya itu gimana, habis itu kita generate gitu ya image-nya atau videonya kalau teman-teman punya tim editor lebih bagus. Dan sekarang kita akan mengeksekusi konten iklan kita ke dalam dashboard Meta Ads itu seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang baru banget gitu ya beriklan tapi masuk ke video ini, gue sangat sarankan teman-teman boleh tonton dulu video 2 jam tentang cara settingan iklan. Nah, di situ gue benar-benar nge-breakdown ya dari awal mengenai apa itu Facebook, bagaimana cara loginnya, cara nyambungin halaman dan juga Instagramnya dan sebagainya. Setting-setting itu gimana, itu udah cukup lengkap dan komprehensif gitu ya. Jadi silahkan ditonton dulu biar teman-teman bisa langsung setelahnya lanjutin video yang ini, oke? Nah, setelah itu, gue akan membuat campaign bagaimana cara gue mengeksekusinya gitu kan ya. Nah, cara gue mengeksekusinya adalah yang pertama gue bakal create di sini gitu ya, sebuah campaign. Nah, dan dari semua ini karena tujuan gue itu penjualan ya, mau itu ke WA, mau itu ke landing page ataupun kemanapun lah gitu ya. Gue selalu pilihnya yang sales ya teman-teman ya. Karena di WA juga bisa kok sekarang gitu ya mengaktifkan fitur salesnya ini juga. Kalau dulu memang nggak bisa. Nah, kemudian ini adalah campaign, jadi kita kasih nama campaign-nya aja 21 Agustus sebagai contoh. Nah, campaign 21 Agustus, habis itu kita bisa pilih di sini budgetnya, budget iklannya, dan gue juga sudah sempat mengajarkan cara menghitung budget iklan di konten 2 jam setting iklan, jadi teman-teman silakan tonton gitu ya, karena sangat lengkap menurut gua. Dan setelah itu, gua biasanya membagi ad set itu berdasarkan 3 value proposition yang tadi kita sempat bahas juga. Jadi ada yang pain, kemudian di sini ada yang gain dan juga yang terakhir itu adalah ada yang hard selling ya teman-teman ya. Nah, hard selling di sini. Pain, gain, dan hard selling. Nah, di mana ini masing-masing kontennya biasanya ada 3 ya teman-teman. Jadi gua ngetes 3 konten sekaligus. Jadi pain ada 3 hook, gain ada 3 hook juga, dan hard selling ada 3 hook. Dan semuanya satu body. Jadi cuma satu body aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Dan setelah ini kita tinggal upload aja konten-konten kita yang tadi sudah kita buat ya teman-teman ya. Jadi tinggal upload seperti ini kan ya. Nah, tadi kita punya ini image. Terus habis itu kita pilih next. Habis itu kita pilih di sini yang original aja biar nggak ada yang kepotong. Sini teman-teman. Habis itu nih bagian captionnya silakan diisi di bagian caption. Di bagian headline itu juga boleh diisi dengan shampoo anti rontok apa yang menggambarkan teman-teman punya produknya seperti apa. Kemudian di sini ada order now boleh. Terus habis itu gue jarang sih untuk manfaatin AI ini, tapi kalau memang menurut teman-teman kayak ini bagusnya kayak gini, ya silakan boleh juga. Atau yang seperti ini juga boleh nih lebih
santai tone-nya ya, udah boleh juga dicentang. Dan setelah itu kita pilih done di sini dan udah upload gitu ya produknya dan ini siap buat diiklankan. Tapi cara menyusun strukturnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada satu campaign, 3 ad set di awal karena gue mau ngetes ya teman-teman ya. Dari semua angle ini mana yang paling works, apakah tentang pain kalau kita ngomongin atau tentang gain atau tentang hard selling, karena tujuannya adalah gue nggak tahu di market ini bakal lebih makan itu konten iklan dengan jenis apa. Nah, dengan kita memetakan seperti ini, kita jadi ngerti kebutuhan mereka tuh sebenarnya apa, gitu ya. Jadi ini adalah strukturnya. Cara mengeksekusinya kurang lebih seperti itu, dan yang lebih menurut gue lebih PR itu adalah sebenarnya mengevaluasi dan menduplikasi keberhasilan seperti apa. Nah, kita akan coba dalami di segmen yang berikutnya ya. Gue ada satu video yang ngebahas tentang spesifik cara mendistribusikan konten iklan berdasarkan formatnya, dan ini menurut gue relevan, jadi silakan disimak juga ya ini ya. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana caranya kita menemukan atau membuat konten iklan yang bisa menjual ini? Jadi bukan sekedar konten doang gitu. Ini yang akan kita jawab dari 5 hal ini gitu ya. Jadi gimana caranya? Tapi kita akan masuk ke study case dulu sedikit gitu biar teman-teman semakin paham konsepnya kenapa ini jadi penting. Nah, ini teman-teman lihat ya di sini ada tabel di mana ini adalah tabel untuk satu produk. Jadi gue tuh selalu pakai Excel yang tinggal gue plug and play aja, jadi gue bisa ngelihat profit hariannya berapa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di paling atas tuh ada sales 12 jutaan dalam satu bulan ini, bulan Maret. Habis itu ad cost-nya 5,5 juta, belum dimasukin pajak. Jadi profit sebelum pajak 6,8, tapi ada pajak kan 11%, jadinya total ad cost-nya 6,1 juta. Jadi sales-nya 12,4, total ad cost termasuk pajak 6,1 juta, sehingga gross profit gitu ya. Kenapa namanya gross profit? Karena belum dipotong operasional, kayak bayar advertiser, bayar tim konten dan sebagainya. Ini 6,2 juta. Nah, teman-teman, kita coba lihat perjalanan produk ini sebelum yang di kotak merah. Jadi sebelumnya di kotak merah, ini kalau lihat di gross profit, itu selalu minus. Bahkan sebelumnya juga minus dalam kurung kan soalnya. Jadi minus-minus. Nah, abis itu gue bilang, oke kita berhenti dulu deh, jangan ngiklan dulu, kita coba pikir dulu kenapa ini bisa minus. Jadi 2 hari kita pikir, setelah kita pikirin selama 2 hari dan kita eksekusi, jadi cuma butuh 2 hari. Kita beresin, langsung teman-teman bisa lihat ke kanan, tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan seterusnya, langsung profit dari minus jadi profit. Profit, bahkan profitnya naik terus gitu ya, dari 800 dan bisa 1,6 juta per hari profit. Ya, tidak merubah settingan apapun, bukan tidak berubah apapun, tidak merubah settingan apapun. Yang diubah adalah konten iklannya doang. Dan CPR-nya bisa turun dengan sendirinya. Kenapa turunnya? Kalau CPR kita tadinya adalah 100.000 dan produk kita 99.000, ya pasti boncos gitu ya. Dan kalau kita bisa turunin 60% dalam case ini CPR-nya, bayangin teman-teman bisa profit berapa? Kalau CPR teman-teman bisa turun 60% dengan menggunakan metode yang kita mau bahas ini. Bisa jadi yang tadinya minus kayak gue, bisa jadi langsung profit. Atau yang tadinya tipis gitu profitnya, bisa jadi profit lebih banyak lagi ya kan? Dan ini adalah goals-nya gitu ya. Kita tidak merubah settingan, tapi hanya mengubah konten iklannya doang. Nah, seperti apa yang akan kita ubah? Ya, kita akan bahas di sini. Ada 5 hal yang akan kita ubah. Oke, kita akan masuk ke cara pertama untuk membuat converting ad konten atau konten iklan yang menjual. Jadi ini caranya menurutku udah sangat komprehensif, so ikutin ya. Yang pertama adalah kita akan mulai dari menemukan positioning produk. Seperti apa caranya? Kita coba lihat. So, nomor 1, positioning. Jadi ini katakanlah ibaratkan produknya lo gitu ya. Apa sih sebenarnya tujuan positioning gitu ya? Positioning adalah tujuannya menemukan apa yang membuat produk Anda layak dibeli dari produk serupa lainnya. Ini kayak ChatGPT ya bahasanya. Tapi yang ini benar ChatGPT, yang ini gue tulis sendiri gitu loh. Apa aja yang membuat produk Anda layak dibeli gitu loh. Maksudnya ya bisa dari fiturnya yang berbeda gitu loh, atau kualitasnya, atau pengalaman pelanggannya. Jadi kayak cari sesuatu yang terlihat terasa unik gitu loh. Itu adalah fungsi dari positioning. Itu ya, jadi kayak kira-kira let's say gue sudah banyak gitu ya menjual kelas Meta Ads gitu ya. Di Meta Ads banyak banget kelasnya. Nah, kenapa harus tetap ikut dari kelas gue gitu loh? Nah, karena
gue nggak menjual kelas Meta Ads untuk teori gitu loh. Gue ngajar Meta Ads langsung praktek gitu, langsung to the point, actionable step, dan gitu loh, langsung works. That's why ya ini pentingnya positioning. Contohnya, ketika gue menjual kelas Meta Ads, positioning layer satunya adalah mencari tahu siapa yang menjadi target market atau avatar gue. Jadi apakah itu pemula, ataukah advertiser, ataukah business owner. Karena mereka bertiga ini kan sebenarnya punya kebutuhan yang berbeda ya. Pemula kalau gue ngiklan pakai bahasa misalkan membuat ROAS Anda naik jadi 5 kali lipat. Pemula, ROAS maksudnya apa gitu loh. Keluar dari fase testing secepat mungkin atau selama 3 hari. Fase testing itu apa? Ya gak sih, kayak pemula mau belajar Meta Ads. Ya kalau gue jejelin dengan, kalau konten iklan gue jejelin dengan bahasa-bahasa atau terms-terms advertising, jadi nggak masuk buat pemula. Mereka jadi nggak mau beli. Itu hanya akan menjadi konten iklan aja buat mereka. Bukan konten iklan yang membuat mereka pengen beli, ya nggak? Kan tujuan kita adalah membuat konten iklan yang membuat orang tuh pengen beli. Nah, pemula. Advertiser kebutuhannya juga beda, gitu loh. Advertiser kalau gue bilang kayak versi pemula, misalkan, pengen nggak lu lancarin Meta Ads dalam waktu 3 hari? Kan advertiser udah pernah ngiklan gitu loh. Mereka butuhnya apa? Gimana caranya balikin profit dari hasil yang tiba-tiba drop. Nah, itu tuh. Terus, gimana caranya struktur campaign di tahun 2025 gitu. Ini kan advertiser. Business owner, digitalin teknis juga males gitu loh. Business owner lebih peduli apa? Naikin omset, naikin revenue, punya tim, tapi kayak nggak bisa baca data, gimana ya gitu. Jadi, beda beda bahasa. That's why kita perlu tahu dulu nih, ketika kita mengiklankan, kita tuh menargetkan yang mana. Nah, gue pribadi, ketika gue melakukan fase testing gitu ya, ketika gue mengiklan, gue tuh buat konten iklan buat tiga-tiganya. Oke? Buat pemula gue bikin, buat advertiser gue bikin, buat business owners gue juga bikin. Berarti landing page-nya masing-masing juga satu. Ada landing page buat pemula, ada landing page buat advertiser, dan juga ada landing page buat business owner. Habis itu kita tes. Gitu. Kita lihat, kita coba tes mana yang works. Nah, tapi positioning nggak cuma sampai di situ doang. Karena ketika lu sudah mau mengiklankan buat pemula, oke kita coba tes deh buat pemula. Nah, lu harus membuat positioning layer 2, yaitu pemula pengennya apa? Oh, pemula pengennya cepet bisa. Pemula takut buang uang. Pemula juga tergiur dengan hasil. Jadi lu bikin konten-konten yang menjawab keinginan-keinginan si pemula. Jadi nggak cuma berhenti sampai di sini, tapi kita juga buat, layer 2-nya ini. Mereka tuh pengennya apa? Oke. Nah, ini contoh ya. Gue ada ngasih contoh ketika gue membuat konten yang convert gitu ya, versi kelas AI gue. Dan ini gue buatnya di TikTok. Yang tadi gue bilang, yang view-nya nggak gitu banyak, tapi ya menghasilkan gitu. Jadi gue fokusnya sama yang menghasilkan. Nah, gue ingat ketika gue membuat konten mengenai project management, itu view-nya 40.000. Ketika gue membuat konten mengenai cara bikin konten otomatis, ini juga gede. Bahkan ada yang lebih besar, paling besar itu ketika gue bilang membuat cara mengotomatiskan leads gitu ya, yang masuk buat para sales gitu ya. Biasanya nyari leads kan, nyari 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 leads lah ya, kayak nomor HP dari toko-toko di sekitarnya berapa, terus lokasi di mana, jadi kayak mereka tuh nyari. Dan yang ketiga, ini gue buat konten mengenai recap atau rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi itu ngecek ya antara mutasi di bank sama cash yang ada, ini match apa enggak nih. Kalau nggak match di mana gitu loh, apakah ada transaksi yang nggak tercatat atau ada uang yang hilang gitu loh. Nah, ini kan terdengar seperti finance banget dan kayaknya nggak banyak yang pengen deh automation kayak gitu. Dan view-nya juga cuma 7.000. Tapi justru dari 7.000 view ini yang paling convert dan menghasilkan pembelian terbanyak dibanding yang puluhan-puluhan K ini. Oke, kayak gimana kontennya lu bisa, kita coba lihat dulu ya sebagai sampelnya seperti apa kontennya.
tanpa punya skill coding ataupun IT, gue bikin AI accountant yang tugasnya bikin rekonsiliasi, karena kadang kasihan gitu lihat accounting gue pusing ya. Ada selisih yang lumayan gede antara mutasi sama si cache-nya ini. Yang ada habis berjam-jam buat manual reconcile. Jadi akhirnya gue buatin aja deh AI agents yang buat bantuin accounting gue dalam hitungan detik bisa langsung beres ketemu di mana selisihnya. Nah, kita coba lihat ya flow-nya seperti apa. Sebenarnya nggak terlalu ribet karena gue tinggal siapin data buat mutasi bank sama catatan kas di periode yang sama, terus upload ke Google Drive ini. Nah, abis itu akan diproses masing-masingnya sama si AI ini untuk kemudian di bagian agents ini kita train dia untuk menjadi analis dengan 7 step, di mana di step paling terakhir ini kita minta untuk mengkalkulasikan apa aja yang unmatched bank amount-nya, habis itu apa aja yang unmatched cash amount-nya, sama net difference-nya berapa. Jadi kita benar-benar memberikan sebuah prompt ya kepada si AI agents ini untuk melihat sebenarnya selisihnya tuh di mana aja sih. Dan ini adalah contoh format sederhana yang udah jadi nih. Jadi di mana ada ketidaksamaan jumlah transaksi ya antara mutasi dan juga cash notes yang selisihnya itu sebesar $50.000. Ini kita juga udah dikasih tahu yang nggak match yang mana aja dan transaksi yang mana aja ini udah mulai kebaca nih. Terus dikasih tahu juga di sini rekomendasi apa aja yang perlu diinvestigasi pas ngerekon ini. Jadi benar-benar hitungan detik udah langsung ketahuan mana aja yang nggak match. Anyway, biar nggak terlalu teknis accounting ya, gue di sini cuma mau kasih tahu lu bahwa sekarang udah bisa loh lu bikin AI agents yang tinggal lu upload aja, terus jadi output sesuai yang lu pengen. Tentunya si mesin AI agents ini bisa kerja 24 jam buat lu, less drama, dan selalu ngerjain apa yang lu minta. Dan buat lu yang pengen juga untuk belajar bikin AI agents, gue sudah ada kelas dan juga komunitasnya yang lu bisa akses lewat link di bio gue. Atau kalau lu juga pengen dibuatin nih AI automation atau AI agents yang seperti ini buat bisnis lu bisa DM gue aja ya. So, I will see you around. Jadi tadi lu lihat ya, di akhir gue melakukan CTA-nya itu ada 2. Yang pertama ikut kelas, yang kedua jadi klien. Dan yang lebih masifnya lagi, ketika kelas tuh gue pecahin lagi jadi 2. Kelas online atau offline. Offline bayarnya 9 kali lipat dari kelas online. Dan ada yang daftar 3 orang. Dan yang jadi klien itu ada 2 orang. Jadi kayak, ini konten view-nya nggak banyak tapi sangat convert. That's why ini winning bisa dibilang. Dan ini juga diterapkan oleh salah satu brand ya, Trend Fashions. Gue juga melihat sebenarnya untuk membuat sebuah iklan celana gitu ya, jualan celana kan sebenarnya bisa dari stylenya atau warnanya, bisa dari harga, tapi gue ngelihat ini dari detail dan fitnya yang di yang menarik dari konten iklan ini adalah yang ditampilkan itu adalah fiturnya, jadi detailnya, fitnya. Jadi yang pertama adalah celana anti melorot. Jadi kayak siapa yang kepikiran gitu ya buat konten iklan celana anti melorot? Berarti yang mau ditampilkan adalah memang detailnya dan juga kancingnya. Jadi dibahas juga kancingnya. That's why berarti daripada ngomongin harga, tadi kan nggak ada harga, style ataupun warna gitu ya. Ya udah kita ngomongin aja detail dan fitnya. Jadi ini juga bisa digunakan untuk positioning ketika membuat konten iklan. Oke? So, ini adalah momen yang gue juga alami gitu ya, gue kerjakan ketika gue menyelami positioning layer 1 ya tadi ya, ke layer 2. Buat pemula, buat yang advertiser, buat business owners. Gue juga melakukan fase ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa pecah gitu fasenya menjadi yang pertama, problem-problemnya mereka apa aja, ditulis dulu problem-problemnya. Jadi jangan langsung masuk ke solusi, tapi masuk dulu ke problem-problemnya. Sebagai contoh, problem dari pemula adalah ribet. Ribet gak sih belajar meta tuh? Lama gak ya belajarnya? Teori doang gak sih ini? Ini gue dapet dari post dari ChatGPT lah ya. Buat advertiser hasilnya kan gak stabil, tiba-tiba drop. Dan lihat nih, business owner punya problem yang beda juga. Pengen coba-coba pasang iklan sendiri tapi takut boncos. Gak punya waktu buat belajar teknikalnya, punya tim marketing tapi gak ada yang ngerti. Nah, dari problem ini, kita bikin ads-nya. Jadi, di bagian solusi adalah ruang untuk kita menawarkan kepada mereka bahwa gue akan solve problems lo. Nah, itu adalah cara
Itu adalah cara gimana kita bisa mulai masuk untuk membuat konten iklan yang menjual. Cuman problemnya adalah lu nggak tahu gitu kayak dari semua problem-problem ini mana yang paling ngena. Bisa jadi ada yang biasa aja levelnya, bisa jadi yang benar-benar jadi masalah banget buat business owner, lu kan nggak tahu di awal. That's why next-nya kita akan lebih mendalami ke nomor yang kedua ini, yaitu setelah kita udah membreakdown gitu ya, oke gue pengen membedah layer satu dan layer 2-nya seperti apa di positioning, yang lu perlu lakukan adalah ngetes kan, untuk benar-benar kayak ngirim kontennya ke audiens lu, dan kira-kira seperti apa. Nah, banyak yang masih bertanya ke gue gitu ya, kayak oke kalau gue mau mulai konten iklan bentuknya apa? Apakah single image kah? Apakah video kah? Gitu loh. Makanya di video kali ini, di pengajaran kali ini, gue langsung kasih aja template-nya ke lu gitu ya. Yang works di gue ketika gue melakukan testing konten tuh template kontennya kayak gimana. Jadi lu nggak usah terlalu mikir banyak lagi, lu langsung tinggal plug and play sesuai dengan lu pengen hit gitu ya dari salah satu problem-problem si target market ini. Oke, kita akan masuk ke bagian tes konten ya, atau si template ini. So, content template for testing gitu ya. Jadi, yang pertama adalah lu perlu memegang dulu message-nya. Jadi, ambil satu dari tabel problem mapping. Tadi kan banyak tuh. Nah, lu ambil dulu satu deh gitu. Lu ambil satu, dan format pertama gua itu biasanya adalah single image. Jadi, untuk teman-teman yang mau lebih low effort gitu ya, nggak punya tim editor atau nggak mau terlalu banyak menghabiskan waktu di bikin video ataupun carousels, single image ini bisa jadi options yang sebenarnya oke juga untuk ngetes gitu ya, at least ngetes apakah problem ini kena atau enggak di mereka. Dan gue juga biasanya di awal-awal nge-split konten iklan gue dengan konten single image kok gitu, dan ini wajar. Tapi seperti apa konten single image-nya? Jadi formatnya adalah gini. Yang pertama itu adalah si headline. Jadi paling atas ini adalah headline. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, headline-nya apa? Buat pria jadi ketagihan nelfon kamu terus. Contohnya seperti itu. Atau solusinya Brocode Balls Refresher. Jadi ini salah satu produk buat parfum ya. Ball Refresher. Ball Refresher. Jadi coba kira-kira parfum apa? Dan headline bentuknya kayak gini. Jadi gue selalu naruh headline gede sendiri di atas. Habis itu gue selalu menaruh sub headline-nya. Jadi ini penjelasan dari penekanan dari si headline-nya. Berawal dari chat si dia jadi bisa ketagihan teleponin kamu terus. Jadi kita membuat sebuah semacam promise. Karena gini, konten yang pertama ini ditunjukkan untuk para wanita sebenarnya. Karena kan waktu itu gue jual ebook mengenai PDKT kan, dan masalah dari mereka adalah mereka gregetan gitu ya karena si cowok ini kok kayak bahasanya cuma sehari sekali, 2 hari sekali. Nah, gimana caranya kita membuat metode biar si cowok ini mau nyariin si ceweknya terus? Makanya gue bilang buat pria ketagihan telepon kamu gitu. Habis itu kita jelasin dan kasih CTA di bawahnya. Begitu juga dengan ini gitu ya, ada headline-nya, sub headline dan juga CTA. Oh, CTA-nya nggak ada di sini, tinggal tambahin CTA. Jadi ini adalah format pertama yang paling simple dan cukup powerful yang biasanya gue gunakan. Teman-teman bisa coba juga. Nah, kalau bentuknya video gitu ya, jadi ambil juga satu konten ini, dan ini gue hari ini pengen bocorin salah satu gitu ya, framework gitu ya, salah satu model dalam menyusun format video itu seperti apa. Jadi yang pertama adalah kita address problemnya apa mereka. Jadi pilih salah satu kan tadi. Terus kita agitate itu kita perparah problemsnya. Jadi kalau mereka nggak take action untuk menangani problem ini, yang akan terjadi adalah, contohnya nih, gue kan lagi ngomongin produk yang kita akan bahas ini mengenai numbuhin alis. Jadi kayak ada yang punya problem numbuhin alis, dan kalau dia tidak segera mengatasinya, yang terjadi adalah, contohnya adalah punishment secara sosial. Lu bakal diejek sama temen lu atau dibully gitu loh, bisa jadi. So, solusinya adalah numbuhin alis aja yang asli gitu. Dibanding lu sulam alis atau dibanding lu botak alisnya. Jadi tumbuhin aja, kasih 3 benefit dari menggunakan produk lu. Jadi ini benefitnya, maksudnya benefit tuh gini.
benefit beda dengan fitur. Kalau fitur kan bisa gue bilang kayak, oke, gue punya skincare untuk numbuhin alis, fiturnya adalah dia terbuat dari daun kemiri misalkan, atau terbuat dari ingredients kelapa dan sebagainya, itu fitur. Tapi benefit ini adalah manfaat apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka sudah membeli produk ini. Contohnya kayak, oke, jadi lu bisa punya alis yang permanen, habis itu benefit kedua adalah lu jadi nggak perlu sulam alis, nggak perlu buang uang buat sulam alis gitu. Terus ya anything gitu ya. Jadi teman-teman bisa sebutin benefit-benefit dari produk teman-teman. Kemudian kita tambahin social proof. Jadi contohnya atau orang-orang yang sudah membeli dan menggunakan produk teman-teman tuh siapa aja testimoni dikeluarin karena biasanya orang-orang nggak mau kan menjadi yang pertama mengambil resiko untuk membeli produk teman-teman. Mereka kalau ada social proof jadi merasa kayak, oh, gue bukan yang pertama, karena sudah ada lagi yang udah coba, jadi kayak mereka merasa lebih aman gitu. That's why ini penting untuk kita punya si social proof ini. Dan yang terakhir, itu adalah call to actions. Kita coba lihat aja ya, gimana cara mentranslate struktur ini menjadi sebuah video. Oke, nah jadi ketika teman-teman membuat video, gitu ya, ketika teman-teman membuat video, konten video buat testing, nanti teman-teman tinggal ganti aja di bagian problemnya. Jadi script untuk bagian solusi sama call to action ini tetap sama aja. Nggak masalah, scriptnya sama persis, mau visual sama juga nggak masalah, yang diganti tinggal problem dan agitate-nya. Kalau misalkan problem tadi adalah siapa yang punya masalah numbuhin alis, ternyata ada juga yang bukan masalah numbuhin, tapi alisnya pengen cepet buat dirapiin. Jadi kan ada beberapa orang yang pengen cepet numbuhin buat dirapiin gitu. Jadi kayak kita bilang, kalau teman-teman pengen lebih cepet numbuh alis, ya udah pakai aja ini gitu. Jadi bukan masalah alis botak tapi pengen cepet numbuhin. Itu kan dua hal yang berbeda. Nah, tinggal ditambahin di sini present solution sampai ke call to action-nya samain aja script-nya. Itu nggak masalah. Itu cara buat testing biar lebih cepat lagi. Nah, kalau teman-teman wondering kayak ini apa sih, framework apa? Gue mendevelop banyak framework ya, mulai dari bikin konten iklan, landing page, cara setting dan cara evaluasi seperti apa dari kumpulan pengajaran-pengajaran yang gue lakukan di YouTube. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayak gila nih panjang-panjang banget videonya atau gue pengen apa sih sebenarnya intinya, nah teman-teman tinggal download saja, tinggal dapetin framework gue yang gue juga sudah masukin, sudah gue input AI custom GPT yang sudah mengerti mengenai framework ini. Jadi teman-teman tinggal tanya aja kayak, oke, gue mau buat landing page berdasarkan framework ini. Tolong buatin. Gue pengen buatin konten iklan berdasarkan framework ini. Langsung dibuatin. Jadi tinggal plug and play. Habis itu ya udah dapetin hasilnya. So, sejauh ini kita sudah tahu gitu ya cara untuk mengambil positioning kayak gimana. Kemudian yang kedua juga gue udah meng-guide lu untuk membuat konten iklan yang seperti apa untuk testing ya. Yang ketiga, kita akan menjalani evolusi konten. Jadi evolusi konten ini adalah topik yang cukup menarik menurut gua karena di sini ketika kita sudah melakukan test message, mungkin biasanya ya secara overall dashboard bisa jadi kita belum begitu untung gitu ya. Profit tapi masih tipis atau rugi tapi rugi tipis karena ada message yang punya dua pembelian nih. Ada yang punya satu pembelian doang ads-nya. Ada juga ads yang dengan problem mapping yang ketiga nol pembelian. Jadi ada pembelian, ada yang nggak ada pembelian gitu ya. Nah, teman-teman mulai berpikir kan kayak, oke, ini mesti gimana lagi nih? Apakah gue mesti testing problem mapping lagi atau gimana gitu loh. Nah, ini gue kasih jawabannya sekarang ya. Jadi jangan sampai salah langkah. Nah, part 1 ini adalah cara mengevolusikan konten winning part 1. Jadi ini part yang pertama. Konten-konten yang ada pembelian, teman-teman ini bisa menjadi 3 format. Kenapa begitu? Karena ada orang yang lebih suka nonton video, ada orang yang lebih suka baca. Message-nya teman-teman winning, kayak, oh ini problemnya kena nih di gua. Ini problemnya hit nih gua. Gua ngerasa kayak, wah
resonate banget gitu ya. Contohnya gue jualan framework ini kayak, dan banyak yang salah satu yang winning adalah kayak lancarin Meta Ads tuh butuh waktu yang lama gak sih gitu ya. Ada yang nonton video mereka merasa kayak, oh ya relate. Tapi ada loh yang nggak gitu suka video, skip video karena kalau nonton video berasa diiklanin, berasa dijualin, mereka lebih suka single image. Langsung aja to the point aja gitu. Ini tentang apa? Jadi dari yang ada pembelian, kita evolusikan, mengubah formatnya gitu ya dari pesan yang ada pembelian dalam 3 konten format ini. Jadi teman-teman langsung bikin besokannya jebret ke dalam 3 konten ini. Ada yang video, ada yang single image, ada yang carousel. Oke? Ini adalah part pertama. Part kedua, ini juga semakin seru. Dari konten iklan yang berbeda message ini, kan ada ada 2 pembelian, ada 1 pembelian, dan ada yang nggak ada pembelian. Teman-teman bisa melakukan gabungan, ya, gabungan dari message 1 dan message 2. Maksudnya apa? Katakanlah pesan yang pertama itu adalah tentang pemula yang ingin cepat dapat hasil belajar dari Meta Ads. Jadi kayak, aduh gue nggak pengen lama-lama, gue pengen cepet bisa. Pesan kedua, sebaliknya. Jadi ini 2 tipe yang berbeda. Yang kedua adalah takut buang uang ketika belajar Meta Ads. Jadi ada yang pengen cepet bisa, ada yang defensif nih, takut buang uang. Lu boleh gabungin keduanya. Kamu bisa langsung dapetin profit setelah menerapkan framework ini, jadi nggak perlu takut buang uang lagi karena langsung lancar Meta Ads. Nah, 2 message yang powerful ini kita jadiin satu. Ini akan menciptakan detik demi detik konten ads kita tuh isinya lebih powerful, lebih kuat gitu loh, lebih converting. Karena setiap kalimat yang kita ucapkan jadinya lebih kena gitu ke mereka. Dalam stand up comedy setahu gue, itu bahkan mereka itu ketika mau stand up, mereka tuh ngitungin yang namanya laugh per minute ya, ketawa per menit gitu. Jadi kayak per menit ini ada berapa ketawa gitu loh. Begitu juga dengan kita di konten iklan. Kita pengen setiap kalimatnya ini tuh menghasilkan konversi gitu loh, dari kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga. Problemnya kena, agitate-nya kena, solutionnya kena. Jadi kita pengen membuat satu konten iklan yang benar-benar powerful banget, benar-benar kena. That's why cara kedua, part kedua adalah menggabungkan message-message dari konten iklan yang winning. Cara ketiga, ini juga seru juga. Jadi kalau yang pertama itu formatnya diubah jadi single image, video, carousel. Yang kedua tadi digabungin message-nya. Yang ini nggak digabungin. Tetap sama skripnya, tapi yang diubah visualnya. Contohnya gini. Ini tuh kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh kan sebenarnya bukan foto saya ya. Bukan gambar asli saya, tapi ini gambar dari stok-stok. Misalkan free pick teman-teman, atau apa sih, Envato. Bener nggak sih Envato? Ya, dari kumpulan-kumpulan stok lah ya, gambar-gambar stok itu. Tapi yang kedua dengan skrip yang sama, dengan visual yang sama, muka saya dulu yang muncul. Jadi foto asli, gambar asli gitu. Ini bisa menghasilkan hasil yang lebih beda. Jadi bisa jadi, ini kejadian real di saya ya. Ketika saya membuat konten iklan pakai muka saya di depan di 3 titik pertama, saya bilang kayak, lancarin Meta Ads tuh cepet kok gitu. Sama, kita bandingkan dengan ketika saya menggunakan foto stok ini atau video stok ini. Jadi nggak pakai muka saya di 3 detik pertama. Ternyata pembeliannya lebih bagus ketika saya menggunakan foto atau video stok. Saya asumsikan ini karena kalau tiba-tiba muncul muka saya, kan saya belum begitu terkenal, belum sampai artis gitu ya. Mungkin mereka kayak, oh ini siapa nih, ini sas banget nih. Tapi kalau foto atau video stok, pesannya lebih nyampe. Message-nya tuh lebih gitu loh, lebih kena. Kalau ini mereka memproses berkali-kali. Satu, ini orang siapa? Kedua, ngomong apa gitu loh. Kenapa gue harus percaya orang ini gitu loh. Nah kalau ini kan lebih message doang, pure message gitu loh. Bisa jadi lebih banyak pembelian karena alasan itu. Dan menurut saya itu memang itu alasannya. Jadi nomor 1, gambar dari stok teman-teman bisa mulai diubah. Jadi skripnya sama, cuma diubah doang. Foto asli atau yang full tulisan. Nah ini ada juga nih konten-konten iklan sekarang, saya ngeliat ada yang full tulisan. Jadi skripnya sama, cuma diubah jadi full tulisan. Ada juga yang skripnya sama tapi infografis gitu ya. Infografisnya juga bagus juga nih visualnya. Meme juga ada sebagian orang yang lebih convert kalau meme. Screenshot langsung bukti-bukti dibuka gitu loh. Jadi visualnya teman-teman bisa otak-atik. Jadi kalau teman-teman bilang kayak,
gue bingung bikin konten iklan bikin apa ya lah, ini udah banyak banget nih dari awal. Mau diubah formatnya udah satu konten iklan gitu ya. Ini udah 3 konten iklan langsung. Terus habis itu digabungin, ini udah banyak banget. Belum lagi ads lain yang ada pembelian kan, ini banyak banget gitu message-nya. Konten iklan lagi. Belum lagi teman-teman ngubah lagi visual. Ini konten iklan lagi. Jadi gue bingung kalau orang bilang, gue bingung gitu ya bikin konten iklan apa ya. Teman-teman kerjaan ini juga nggak habis-habis itu. Sehari 3, sehari 4 juga jadi gampang kan konten iklan. Karena udah tahu nih caranya gimana buat bikin atau mengevolusikan sebuah konten yang winning gitu. Gitu. Jadi that's why menurut gua udah nggak make sense lagi ya kalau teman-teman bilang kayak bingung mau bikin konten iklan apa gitu. Nah, gue juga udah sering ya share-share insight kayak gini yang gue omongin di grup Digital Selling Diary gue. Jadi gue tuh suka share strategi gue secara terbuka dan apa adanya ke grup gue ini. Nah, kalau teman-teman mau join, teman-teman tinggal beli upselling dari framework Meta Ads Digital Selling ini. Jadi adanya di upsellingnya. Karena kalau teman-teman beli satuan kayak gini belum dapat. Jadi untuk teman-teman yang mau join dan pengen belajar juga, pengen lihat hasil-hasil eksperimen gue lebih dalam lagi, lebih terbuka lagi adanya di grup itu. Oke, teman-teman sudah memahami positioning, teman-teman juga udah tahu template buat testing kayak gimana. Kemudian evolusi produk juga teman-teman udah harusnya nggak kehabisan ide habis ini, gitu ya. Dan yang keempat, kita akan mempelajari cara ngebus gitu ya, menurunkan CPR-nya. Jadi ketika sudah ada pembelian, formatnya udah diubah, udah ketemu nih mana format yang pas, karena CPR-nya udah lumayan stabil, dan gimana caranya sekarang buat nurunin gitu ya, dengan cara menambahkan variabel impulsive buying. Nah, ada 2 cara gitu ya untuk membuat seseorang itu jadi pengen beli sekarang. Jadi namanya kan konten iklan yang menjual gitu ya. Nah, menjual itu kita perlu menambahkan unsur impulse buy gitu ya dengan menambahkan dan mengurangi. Jadi ada yang ditambahin, ada yang dikurangin. Nah, apa aja yang bisa ditambahin? Yang ditambahin adalah output yang dihasilkan dari produk Anda. Contoh gitu ya, dari Meta Ads Digital Selling ini, gue bilang member gue bisa dapat 100 juta gitu loh ya per bulan. Dan emang ini kenyataan. Nah, kalau gue punya testimoni sendiri gitu ya, yang gue punya, gue sudah bisa mendapatkan 1 miliar lewat framework ini. Jadi, ini kan dua hal yang berbeda outputnya. Yang satu 100 juta, yang satu 1 miliar. Kita lihat mana yang lebih works. Dan biasanya memang betul gitu ya. Yang lebih works adalah yang kalau outputnya itu kita bisa naikin atau kita tinggiin lagi. Jadi, teman-teman coba cari kira-kira output apa yang teman-teman bisa tambahin dari konten iklan yang sudah works ini. Oke? Yang kedua adalah menambahkan urgency. Ya, urgency ini membuat mereka seakan-akan ya nggak ada waktu terbaik lain selain belinya sekarang. Apa yang bisa membuat orang tuh merasa buru-buru gitu ya atau pengen beli adalah yang biasanya adalah ya terbatas, penawaran terbatas, atau ini cuman sampai besok doang penawarannya. Jadi intinya adalah teman-teman harus membuat bagaimana caranya sekarang adalah waktu terbaik untuk orang yang ngelihat iklan ini untuk beli. Karena kalau nggak sekarang udah, wah udah nggak best deal lah. Best deal cuma ada sekarang doang. Jadi teman-teman coba pikirin gitu, gimana caranya untuk meningkatkan atau menambahkan urgency. Dan yang ketiga, ini adalah garansi. Jadi garansi ini meminimalisir resiko. Jadi orang-orang bisa lebih nyaman, lebih merasa aman ketika mau beli produk dari teman-teman. Even gue punya pun ada garansi juga. Di landing page gue taruh, boleh di refund, bukan garansi, di refund ya. Kalau memang nggak works atau merasa dirugikan ya di refund aja, nggak masalah. Dan ini meningkatkan konversi juga. Gitu, sehingga membuat orang kayak, oh yaudah gue beli sekarang aja gitu. Yang keempat adalah bonus ya. Jadi kalau teman-teman bikin bonus, itu tuh biasain bikin bonus yang benar-benar diniatin. Jadi bonus tuh jangan cuman kayak sekedar pemanis. Jadi bonus itu harus menciptakan value yang juga tinggi gitu, nggak kalah tinggi dari core produknya atau produk utamanya. That's why bonus ini juga jadi hal yang penting untuk kita tambahin. Dan yang kita kurangin gitu ya, yang kita kurangin adalah delay time. Nah, sebagai contoh gitu ya, sama masih Meta Ads Digital Selling Framework. Awalnya gue bilang di sini lu bisa keluar dari fase testing selama 3 hari. Tapi ternyata setelah gue melihat yang tadi ya, kisah dari tim gue yang 1 hari bisa langsung profit,
Dan bahkan ada yang DM gue juga bisa langsung profit dari 1 hari. Jadi gue merasa kayak, ternyata gue pikir 1 hari itu benchmark yang tinggi gitu loh. Ya, makanya gue awalnya ya udah 3 hari aja. Tapi ternyata pada bisa profit di hari pertama, ya udah delay time-nya kita kurangin. Profitnya bukan 3 hari. Profitnya bukan setelah 3 hari belajar ini, tapi 1 hari setelah lu belajar lu langsung dapat profit gitu loh. Jadi delay time-nya seperti itu. Jadi kalau bisa lu kurangin delay time, lebih bagus lagi. Nah gimana kalau kayak, oh delay time-nya gue nggak bisa kurangin nih. Jadi memang progres baru kelihatan di bulan ketiga, let's say. Ya udah, ini kan seperti agency ya. Kalau agency kan bisa dapat konversi atau penjualan ya kita bilang ya mungkin bulan ketiga gitu. Lebih aman. Tapi kita bisa bilang, tapi kalau mau ada calon pembeli, kita mundurin satu ya dari sales jadi leads gitu. Kita mundurin satu biar delay time-nya juga kurang. Kalau mau ada calon pembeli ya besok juga bisa ada. Karena kan kalau kita ngiklan ada yang nanya gitu. That's why kayak, oke, apa kelebihan gue join sama kalian? Ya kalau lu pengen join sama kita, besok bakal ada calon pembeli. Jadi nggak perlu nunggu 3 bulan. Walaupun kita tahu bahwa bisa jadi orang yang mau beli ya baru 2 bulan, 3 bulan setelahnya. Cuman delay time-nya kita kurangin dengan cara memundurkan matriksnya juga gitu. Ini jadi hal yang penting juga untuk mengurangi delay time. Kesulitan untuk mencapai hasil. Misalkan untuk mencapai hasil, lu perlu belajar teknis meta ads. Gue bilang nggak usah, nggak apa-apa. Karena lu tinggal copy aja, gue punya framework ke AI yang udah gue bikin juga. So kayak, ya gampang banget gitu. Bahkan orang yang tadinya adalah coach Unrof King atau Hauka, itu bisa langsung gunain framework ini dan langsung profit. Jadi kayak, kita turunin kesulitan-kesulitan yang sekiranya mereka pikirin gitu ya. Dan kita turunin juga resiko-resikonya, apa sih resiko yang mereka pikirin kalau mau beli produk kita. Itu juga kita turunin. Jadi ini yang tambahin, ini yang diturunin. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil mencoba remake lagi ya, di remake lagi konten iklannya dengan cara menambahkan ini. Bukan di remake sih, kalau remake kan misalnya diubah total ya, tapi di enhance lah ya. Kalau tadi konten iklan gue misalkan 3 hari bisa dapat profit jadi 1 hari. Jadi kayak teman-teman dibagusin dan apain lagi gitu loh konten iklan yang winning, dilihat mana titik-titik yang kita bisa tambahin dan mana yang kita bisa kurangin nih gitu ya. Nah, yang tambahin sebelah sini, yang kurangin sebelah sini coba dilihat lagi, dievaluasi lagi dan dibuat lagi konten iklannya berdasarkan variabel impulsif buying-nya gitu. Nah, sehingga lama-lama teman-teman ini mempunyai message yang benar-benar clear, gitu, benar-benar powerful dari section ke sectionnya bahkan detik-detik ke detiknya. Yang ini kita naikin outputnya sama kita turunin resikonya. Oke, turun 10 kilo tanpa olahraga dan tetap bisa makan enak, bisa banget gitu ya. Nggak perlu takut gagal ya, resiko di sini ya. Karena ebook ini sudah terbukti bantu banyak orang nurunin berat badan sampai 10 kilo. Nah, turunin resiko itu tadi ya, nggak cuma soal garansi, tapi juga ngelihat orang lain sudah berhasil. Jadi orang merasa kayak, oh, ini ada resiko yang turun. Terus habis itu turunin lagi resiko, cukup 30 hari aja, nggak perlu ribet. Dan durasinya ini dipendekin ya. Metode ini bisa langsung kamu terapkan dalam waktu 30 hari, jadi nggak perlu nunggu lama, nggak pakai trial and error. Turunin usahanya, maksudnya gimana turunin usahanya? Nggak punya waktu buat olahraga, tenang aja. Jadi biasanya kalau kita mau turunin berat badan, itu kan perlu yang namanya olahraga. Nah, gimana caranya kita menurunin usaha mereka buat olahraga, nggak usah terlalu olahraga. Program ini nggak butuh olahraga banget, karena nggak perlu kalian makan gorengan dan nggak perlu diet ekstrim. Nah, jadi kayak, wih, ini turunin banget usahanya. Ini contoh teman-teman ya, jadi jangan ditiru gitu ya. Terus abis itu tambahin urgency-nya atau scarcity-nya gitu ya. Bonus support group akan ditutup minggu ini. Jadi kayak membuat mereka, oke, best deal-nya adalah sekarang. Kalau bisa besok ya besok. Bonus group akan ditutup besok. Dan kami buka ebook ini dengan support harian via grup hanya untuk 1 minggu sekali. Kalau kamu gabung setelah itu kamu tetap dapat ebooknya tapi tanpa grup dan konsultasi. Jadi kita membuat sebuah urgency bahwa kalau udah tutup nih, kalau buat support grupnya ya nggak bisa konsultasi. Tapi kalau mau konsultasi ya sekarang, harus sekarang gitu loh. Jadi that's why urgensinya di sini. Dan terakhir ya udah ambil sekarang, transformasi dimulai hari ini. Jadi ini adalah susunan contoh gitu ya, detik ke detiknya seperti apa dari konten iklan yang sudah winning secara positioning. Habis itu kita bagusin lagi dengan menggunakan variabel impulsive buying. Jadi teman-teman ketika membuat script tahu mana yang mau diturunin, mana yang mau dinaikin gitu. Oke, teman-teman, jadi sejauh ini kita sudah cukup berjalan cukup jauh ya gitu ya.
berjalan cukup jauh, di mana kita sudah mencoba berbagai message gitu ya untuk positioning. Kita udah tahu ada 2 layer positioning, kemudian setelah kita udah tahu mau mengiklankan message yang apa, kita melakukan testing gitu ya dengan template yang sudah saya kasih, ada yang bentuknya single image dan bentuknya video, teman-teman bisa coba bikin. Kemudian habis itu teman-teman juga bisa memperbanyak konten-konten iklan yang ada pembelian. Jadi mulai lihat nih ada apa yang ada pembelian di mana dan dimasukin ke dalam 3 format ini. Bisa teman-teman buat single image ke carousel ataupun ke video, kemudian gabungin pesan-pesan yang winning dan juga mengubah jenis visualnya dengan script yang sama. Nah, ini bisa teman-teman lakukan. Nah, dari sini, dari yang sudah kelihatan bagus seperti apa, kita tambahin variabel impulsive buying biar cost per result kita lebih turun lagi gitu ya, lebih bagus lagi. Tapi nggak berhenti sampai situ doang, karena ketika kita sudah menemukan message yang seperti ini, yang sangat powerful, nah kita juga bisa melakukan yang namanya massive scale gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa meng-abuse lah ya message yang benar-benar winning ini gitu ya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan distribusi konten pilar. Jadi ini adalah poin yang terakhir, di mana message yang win ini kita kasih ke orang lain eksternal yang bikin. Jadi selama ini kalau teman-teman sadari gitu ya, ini kan sebenarnya partnya kita yang bikin nih dari sini nih kita yang bikin. Nah sekarang kita minta orang lain untuk bikinin konten iklan buat kita. Jadi kita kasih ke orang ataupun ke KOL untuk membuat apa? Ada 6 konten pilar yang mereka bisa buat. Jadi eksternal ya, ini orang eksternal. Bisa minta mereka bikinin testimoni. Contohnya ya, yang winning adalah dalam 1 hari bisa langsung profit lewat framework ini. Oke, berarti testimoni aja gitu ya, KOL yang memang dipandang ya di dunia digital marketing. Atau bisa juga membuat mereka itu buat demo produk. Jadi kayak, oke guys, gue lagi pakai nih framework dari Jordan, kita coba tes ya gimana. Ini demo produk. Habis itu bisa jadi success story dari orang-orang lain. Bisa jadi visit store gitu ya. Jadi kayak mereka mengunjungi gitu ya tempat saya. Misalkan kalau teman-teman punya tempat, punya store ya, orang KOL ini mengunjungi store-nya. Guys, ini keren banget nih. Patunya atau helmnya. Wah, ini memang kualitasnya bagus sih gitu. Jadi kayak gitu. Personal experience, experience orang ketika menggunakan produk teman-teman, produk saya, ataupun edukasi. Jadi minta si KOL itu untuk mengedukasi, biasanya ini ada di skincare lah banyak kan ya, untuk mengedukasi produk kita. Dan dari sini, ketika nanti mereka sudah kita kasih message dan juga mereka sudah upload berdasarkan salah satu atau lebih bagus lagi, semuanya bisa dilakukan. Ini akan menjadi konten iklan lagi, teman-teman. Jadi ini nggak habis-habis memang. Jadi kalau teman-teman bingung gitu konten iklan seperti apa ya begini gitu loh. Sangat banyak sekali yang bisa dieksplor sebenarnya dalam konten iklan ini ya. Jadi jangan takut kehabisan selama teman-teman mengikuti cara kerjanya, selama teman-teman mengikuti flow-nya, teman-teman tentunya harusnya nggak kehabisan ide untuk bikin konten iklan apalagi, oke? Oke, jadi buat teman-teman yang udah nontonin video-video gue dan merasa bahwa oke gue udah nontonin semuanya, cuman gue butuh intisari-intisarinya aja deh. Shortcut-nya, actionable step-nya seperti apa. Nah ini gue sudah punya framework Meta Ads di mana lu tinggal ikutin aja. Karena gue sudah merapikan gitu ya, step by step seperti apa biar lu bisa lebih cepat profit lagi tanpa perlu nontonin semua video-video gue yang panjang-panjang ini gitu ya tentunya. Jadi di dalam sini gue ngejelasin gimana caranya menggunakan framework ini juga dan gimana caranya framework ini bisa membuat lo lebih cepat profit. Dan ini adalah hasil intisari dari semua video-video yang gue upload juga di YouTube. Semoga bisa membantu dan bisa mempercepat profit di produk lo juga. Oke? Oke, study case brand pertama yang akan gue share adalah study case dari Flimty. Ini banyak banget iklannya pada zamannya juga. Gue nggak tahu lo masih dapat apa enggak. Gue udah nggak terlalu dapat, tapi waktu itu sempat banyak banget yang gue dapat dari Flimty. Jadi kita langsung lihat aja ya di ads library seperti apa iklan-iklan Flimty. Dan gue akan sort berdasarkan framework gue juga. Nah, gue sering banget lihat Flimty itu pakai selebriti ya. Dan sebenarnya konteksnya nggak terlalu hard selling sih menurut gua karena lebih ke ya udah nih ada selebriti orang tahu oh selebriti ini pakai Flimty gitu ya. Jadi bisa gue bilang ini selebriti
Boy William ya, sama artis Korea di situ. Teman-teman boleh lihat-lihat juga. Ini buat top of funnel karena zaman sekarang katanya sih kita kalau udah spend banyak, spend gede, itu boleh pakai iklan top of funnel untuk apa? Nah, ini kan cuma buat nahan view rate. Cuman menurut gua ini dilakukan ketika inilah ya, kita sudah spend di atas 100 juta per hari atau 50 juta per hari itu boleh lah pakai top of funnel. Cuman selama masih di bawah 50 juta per hari sih cukuplah pakai pain, gain, dan hard selling. Nah, gue juga kalau teman-teman nanti lihat, teman-teman bakal banyak Orang buncit itu nggak selalu kan kelebihan rumah. ketemu konten-konten mukbang karena mukbang ini menurut gua ini konten yang paling winning di dia ya. Nah, ini buncit dengan ada baju dokter gitu ya. Jadi ini lumayan lumayan banyak juga gue lihat. Buncit itu bisa karena tinjanya Ya, jadi yang buncit. Terus abis itu ini mukbang ya kayaknya. satu kenapa ya? Oh, BAB. Formatnya beda ya teman-teman ya. Teman-teman lihat yang tadi ada dokter atau apoteker gitu ya. Nah, yang ini lebih ke user generated content ya untuk yang buncit. Terus kita lihat lagi, ini lebih kepada apa nih? Ini gue selama puluhan tahun. Oh, pakai AI generated. Mukbang aman. Nah, mukbang ya, teman-teman ya. Jadi mukbangnya ada macam-macam, ada mie yang dimakan sama orang-orang sehari-hari, ada nasi Padang tadi di sebelahnya. Coba lihat lagi ya, di sini nasi Padang kok. Tuh, Padang ya. yang paling signifikan. Jadi gain ini kenapa nasi Padang ini gue taruh di gain? Karena orang-orang kan suka makan sembarangan ya, suka makan yang jorok tapi enak gitu kan ya. Gue juga gitu. Nah, ini membuat mereka tuh seakan-akan udah lu makan yang jorok gak apa-apa. Karena kalau lu pakai flinty, nah pembuangannya jadi lebih bagus gitu. Jadi nyantai aja makan jorok. Ini angle yang lumayan banyak teman-teman. Ini Coba ya kuat lagi ya. Sini kita coba sedikit lagi. Udah tahu belum? Sekarang Vinci ada yang kemasan jak. Nah, ini lebih kepada hard selling ya teman-teman ya. Ngasih tahu orang-orang yang sudah nonton eh mengenai flinty. Oke, di sini. Itu nanti di sini. Terus buat semuanya ya. Kalau lu lagi ngejalanin diet, lalu berpikiran, gorengan. nah, ini ya, gue sering banget ngeliat konten-konten yang memvalidasi orang tuh boleh kok makan jorok seakan-akan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dia scale-nya seperti itu mukbang apapun, mau bakmi, gorengan, bakso. Jadi taruhnya semua konten di situ gitu ya. Dan ini buncit mengenai pain dan yang hard selling transformasi. Gue sempat lihat. Wih, ini seru banget nih mukbangnya juga ya. Before after atau transformasi coba ya. Banyak kerjaan aku dan schedule yang padat itu kadang bikin aku stres eating ya, nyaman banget. Nah, yang kayak gini-gini yang transformasi. Oke. Ini mukbang lagi. Oke. Oh ya, seperti yang kalian lihat di awal, itu sigap-sigap aku kalau Oh, kena GERD. Jadi ada GERD juga. Gue baru lihat juga nih ada GERD. Ini boleh kita masukin ke dalam topik baru ya. Jadi kalau tadi kita ngomongin mukbang, ngomongin buncit, susah BAB gitu ya. Nah, ini ada topik GERD lagi boleh masukin ke dalam topik baru di bagian pain. Jadi di tesnya juga kayak gitu teman-teman caranya. Untuk bikin konten iklan itu mengenai si Flinty. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga semakin kegambar nih, oh cara nge-scale konten iklan tuh kayak gitu ya. Tinggal diganti personanya juga boleh. Nanti transformasi before after ada orang yang transformasi boleh, pakai selebriti buat top of funnel gitu. Jadi ini Flimty lumayan menurut gue cukup hardcore di iklan, teman-teman bisa lihat di sini 540 iklan lebih yang harusnya sedang aktif. Dan ini di luar konten iklan sih, cuma gue pengen teman-teman coba lihat juga sales prosesnya. Sales prosesnya itu selalu dilempar ke distributornya. Jadi dan di landing page-nya lumayan banyak before after ya buat membangun trust. Nah, ini dilempar. Oh, ini langsung ke mana nih? Oke, langsung ke sebuah nomor gitu ya. Jadi pakainya LP habis itu ke WA gitu teman-teman. Cuman dalam kasus ini kita fokus aja bahas di bagian
konten iklannya aja. Nah, itu buat Flintina. Next-nya kita coba yang lain ya, jangan makanan ya. Tadi gue udah produk digital gue punya, makanan sekarang kita masuk ke fashion. Fashion yang lumayan juga beriklan dan gue belum analisa kayak se-Flim itu, cuma kita bareng-bareng aja coba. Namanya adalah Clothify. Gue baru ketemu juga di Facebook Ads Library, kalau gue cari baju atau pakaian, tiba-tiba ketemu. Coba lihat ya, angle-nya ada apa aja. Terus kita lihat di sini. Kalau lu suka sama kemeja di mall-mall tapi takut lihat harga, Suka sama kemeja di mall, berarti kita bisa bilang ini kemeja di mall. Orang-orang yang pengen kemeja di mall. Ya, kita langsung taruh di sini, kemeja di mall-mall. Oke. Tenang, ada kok kemeja yang bisa bikin kita kelihatan lebih. Oke, kelihatan gendut. Oh, oke. Berarti ini untuk orang-orang yang pakai kemeja dan takut kelihatan gendut ya. Takut kelihatan gendut. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman. Cara mappingnya gitu aja, gitu ya. Terus ini apa lagi? Gue sih berharap cowok minimal punya satu kemeja kayak gini. Masalahnya tuh, gue Oh. kalau ngeliat cowok pakai kemeja yang jelek, itu suka kasihan. Mana bahannya panas. Bahan ya, jadi lebih ke bahan dan sebagainya macam. Coba gue mau lihat yang lebih suka diduplikat sama mereka tuh yang mana? Means atau berulang ya, karena gue pengen cari angle yang winning, jadi kita harus lihat yang berulang. Bukan belanja satu, dua, Oh, oke. tapi belanja 7 dong. Dua. Ini ya, beneran kelihatan kurus ya. Jadi gue ngerasa gue mulai ngeliat pola di mana winning angle-nya itu adalah orang-orang yang mau pakai kemeja tapi kelihatan fit gitu, nggak kelihatan buncit. Coba kita lihat lagi. Nih, gue tunjukin lu satu kemeja yang bisa lu. Oke, ini satu kemeja buat banyak momen. Tenang, ada kok kemeja yang bisa bikin kita Hmm. ikutan kita ngubah cowok gendut dari kayak Nah. gini jadi kayak gini. Bener. Ini angle-nya adalah yang winning. Cowok pakai kemeja tapi nggak kelihatan gendut. Ya, free call aja lewat guys. Kan gue kan sedikit buat lo semua. Kalau ini adalah salah satu penemuan terbaik gue. Ya, kalau gue suka. Oke. Final boss kemeja buat cowok gemuk dan buncit. Final boss cowok gemuk dan buncit. Ini adalah winning angle-nya, teman-teman. Kita ketemu ya dengan berbagai macam formatnya. Ini format di komen, format orang review, format before after. Jadi ini adalah dia ketemu topik yang winning dan dia scale habis-habisan di bagian sana. Seperti itu teman-teman ya untuk konten iklan orang-orang. Jadi semoga teman-teman udah mulai paham, mulai ngerti nih gitu ya cara menyusun konten iklan. Dan sebenarnya yang lebih penting adalah memahami 3 hal ini sih. Kalau lagi boncos tuh kenapa, BEP tuh kenapa, dan juga kalau sudah profit harus apa next-nya. Nah ini silakan teman-teman ulang lagi kalau memang belum paham dan semoga pembahasan ini bisa membantu. Oke? Kalau lo pengen belajar secara intens dan langsung gitu ya bersama gue selama 2 hari, gue mengadakan workshop Meta Ads Digital Selling di mana kita akan sama-sama membedah problems yang sedang lo alami dan bagaimana cara menyelesaikannya serta scale brand lo agar bisa mendominasi juga lewat iklan. Kalau itu hal yang lagi lu cari, lu boleh buat daftar workshop gua dan semoga video pembahasan kali ini membantu. Kita ketemu lagi di next video ya.